Aroma antiseptik yang tajam memenuhi udara lorong Rumah Sakit Medika Utama, sebuah fasilitas kesehatan paling mewah di pusat kota Jakarta. Maya melangkah perlahan sambil memegangi perutnya yang mulai membesar dengan penuh kasih sayang seorang ibu. Usia kehamilannya kini memasuki bulan ke-7, dan hari ini adalah jadwal pemeriksaan rutin yang selalu ia nanti-nantikan. Cahaya matahari pagi menembus jendela kaca besar, memantulkan siluet tubuhnya yang anggun dalam balutan gaun bersalin sederhana berwarna pastel. Meskipun suaminya Arya menawarkan diri untuk menemani Maya bersikeras pergi sendiri karena suaminya sedang mengurus rapat penting. Suasana di ruang tunggu VVIP biasanya sangat tenang. Namun hari ini keheningan itu terkoyak oleh suara langkah kaki sepatu hak tinggi yang menghentak lantai marmer dengan keras. Seorang wanita muda berpakaian serba mewah dengan perhiasan berlian, mencolok berjalan angkuh melewati barisan kursi tunggu tanpa mempedulikan sekitarnya. Namanya adalah Rina, seorang sosialita arogan yang juga merupakan keponakan dari direktur utama rumah sakit ini. Di belakangnya dua orang asisten berjalan tergesa-gesa membawakan tas belanjaan bermerek internasional miliknya. Kesombongan memancar dari setiap gerak-gerik wanita itu, seolah-olah seluruh dunia harus tunduk pada setiap keinginannya. Maya yang sedang berjalan menuju meja resepsionis untuk mengambil nomor antrean tidak menyadari kehadiran Rina yang melangkah terburu-buru dari arah berlawanan. Pada detik berikutnya sebuah benturan keras tidak dapat dihindari ketika Rina menabrak bahu Maya dengan tenaga yang cukup kuat. Berkas rekam medis yang dipegang Maya terlepas dari genggamannya dan berserakan di atas lantai marmer yang mengkilap. Alih-alih meminta maaf atas kecerobohannya sendiri, Rina justru menatap Maya dengan tatapan penuh kebencian dan kemarahan yang meluap-luap. Seakan-akan Maya baru saja melakukan kejahatan besar terhadap kehormatannya sebagai seorang wanita kelas atas. "Apakah matamu buta saat berjalan di tempat umum seperti ini?" bentak Rina, dengan nada suara melengking yang segera menarik perhatian semua orang di lobi utama. Lihat gaun sutra mahal rancangan desainer ternama ini menjadi kusut karena kecerobohan wanita kampungan sepertimu yang tidak tahu aturan berjalan. Maya berusaha menyeimbangkan tubuhnya yang sempat goyah akibat tabrakan tersebut, sambil menahan rasa terkejut yang luar biasa. "Maafkan saya, Nona. Saya benar-benar tidak bermaksud menabrak Anda," balas Maya dengan suara lembut, namun tegas mencoba meredakan ketegangan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas di antara mereka berdua. Permintaan maaf yang tulus dari Maya sama sekali tidak meredakan amarah Rina yang sudah terbiasa mendapatkan perlakuan istimewa dimanapun ia berada. Dengan mata membelalak penuh arogansi, Rina mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara dan tanpa ragu sedikit pun mengayunkan telapak tangannya ke wajah Maya. Sebuah tamparan keras mendarat tepat di pipi kiri wanita hamil itu, menciptakan bunyi nyaring yang bergema di seluruh penjuru ruang tunggu VVIP. Kekuatan tamparan itu begitu besar hingga membuat tubuh Maya kehilangan keseimbangan sepenuhnya dan terhuyung ke belakang dengan rasa sakit yang menjalar seketika. Dunia terasa berputar cepat saat Maya jatuh terjerembab ke lantai marmer yang dingin dengan posisi yang sangat membahayakan kandungannya. Tangannya secara refleks memeluk erat perutnya yang membesar, berusaha melindungi nyawa kecil yang berharga di dalam sana dari benturan keras. Rasa sakit yang tajam dan menusuk tiba-tiba merambat dari bagian bawah perutnya membuat napas Maya tertahan seketika dalam penderitaan. Wajahnya yang semula merona sehat, kini berubah pucat pasi menahan rasa sakit luar biasa, sementara keringat dingin mulai mengucur deras, membasahi dahi dan pelipisnya di tengah keheningan mencekam seluruh pengunjung rumah sakit. Melihat Maya merintih kesakitan di lantai, Rina sama sekali tidak menunjukkan raut penyesalan atau rasa simpati sedikit pun di wajahnya yang angkuh. Ia justru melipat kedua tangannya di depan dada menatap rendah wanita hamil yang sedang berjuang menahan sakit itu dengan senyum sinis. "Itu adalah hukuman pantas bagi orang rendahan yang berani menghalangi jalan anggota keluarga pemilik tempat ini," ucap Rina dengan nada penuh kemenangan. Beberapa perawat yang berada di sekitar lokasi kejadian hanya berdiri terpaku dengan wajah pucat pasi, tidak ada satupun yang berani melangkah maju untuk menolong korban. Ketakutan yang melumpuhkan menyelimuti para staf medis ketika mereka mengenali sosok Rina sebagai keponakan kesayangan dari sang direktur utama yang sangat berkuasa.
Mereka tahu betul bahwa campur tangan dalam urusan wanita arogan ini bisa berakibat fatal bagi karier dan mata pencaharian mereka di masa depan. Seorang perawat senior bahkan menarik lengan rekan juniornya yang sempat berniat mendekati Maya, memberikan isyarat peringatan melalui tatapan mata agar tetap diam. Profesionalisme dan sumpah medis yang mereka ikrarkan seakan sirna tak berbekas digantikan oleh teror intimidasi kekuasaan yang mengakar kuat di dalam sistem birokrasi rumah sakit. "Tolong saya," rintih Maya dengan suara bergetar menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi sambil menatap memohon ke arah para perawat. "Perut saya terasa sangat kram dan menyakitkan, tolong selamatkan bayi saya," ucapnya lagi dengan air mata yang mulai menetes membasahi pipinya yang memerah akibat tamparan. Namun permohonan putus asa dari seorang ibu yang sedang berjuang menyelamatkan anaknya itu hanya dijawab dengan keheningan mematikan dan pandangan memalingkan wajah dari staf medis. Keputusasaan mulai menyelimuti hati Maya ketika ia menyadari bahwa di tempat yang seharusnya menyelamatkan nyawa ini tidak ada satupun yang bersedia menolongnya. "Jangan berani-berani kalian menyentuh wanita gila ini," ancam Rina dengan suara lantang yang memecah keheningan menatap tajam ke arah para perawat yang gemetar. "Biarkan saja dia berguling-guling di lantai untuk belajar tata krama dan menyadari siapa yang sebenarnya berkuasa penuh di rumah sakit elit ini." Kata-kata kejam itu bergema di sepanjang lorong menciptakan atmosfer dingin yang mencekam seluruh saksi mata yang hadir di ruang tunggu tersebut. Kekuasaan mutlak telah membutakan hati nurani. Rina mengubahnya menjadi sosok monster tanpa empati yang menikmati penderitaan orang lain demi memuaskan ego dan kesombongannya semata. Dalam keadaan terdesak dan menahan rasa sakit yang nyaris tak tertahankan, Maya menggunakan sisa tenaganya untuk merogoh tas tangan yang tergeletak di dekatnya. Jari-jarinya yang bergetar hebat berusaha keras menemukan ponsel pintar miliknya demi menghubungi satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari neraka ini. Suaminya Arya adalah harapan terakhir yang ia miliki di saat seluruh dunia seakan menutup mata terhadap ketidakadilan dan penderitaan yang sedang menimpanya. Setelah beberapa kali gagal mengetik karena pandangannya mulai kabur oleh air mata, akhirnya ia berhasil menekan nomor panggilan darurat ke kontak suaminya tersebut. Nada sambung terdengar begitu lama di telinga Maya, sementara kram di perutnya semakin terasa menyiksa, hingga membuat kesadarannya perlahan mulai memudar. Tepat ketika ia hampir menyerah, suara bariton yang dalam dan menenangkan terdengar dari ujung telepon membawa sedikit kehangatan di tengah keputusasaannya. "Halo sayang. Ada apa?" panggil Arya dengan nada lembut yang sangat kontras dengan situasi mengerikan yang sedang dihadapi istrinya di rumah sakit. Mendengar suara suaminya, pertahanan mental Maya runtuh seketika, dan isak tangis tertahan pun pecah meluapkan segala ketakutan serta rasa sakit yang menderanya sejak tadi. "Arya, tolong aku," rintih Maya dengan napas tersengal-sengal membuat pria di ujung telepon seketika menghentikan rapat dewan direksi yang sedang dipimpinnya. "Aku jatuh di lobi rumah sakit dan perutku sangat sakit sekali, tapi tidak ada dokter yang mau menolongku di sini," lanjutnya dengan suara lemah. Kalimat singkat dan putus-putus itu bagaikan petir di siang bolong yang menghantam jantung Arya, menghentikan detak nadinya selama sepersekian detik dalam kepanikan luar biasa. Ketakutan terbesar dalam hidup seorang calon ayah kini menjelma menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapinya melalui sambungan telepon yang dipenuhi isak tangis penderitaan. "Bertahanlah sayang, aku akan segera tiba di sana dalam waktu kurang dari 10 menit. Ucap Arya dengan nada dingin yang menyembunyikan badai kemarahan di dadanya. Pria itu langsung membanting tumpukan dokumen kontrak bernilai triliunan rupiah ke atas meja rapat, tanpa memberikan penjelasan apapun kepada para eksekutif perusahaannya. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh perhitungan kini berubah menjadi sangat keras dengan rahang mengeras serta sorot mata tajam bagaikan predator yang terluka. Ia melangkah keluar dari ruang rapat eksekutif dengan langkah lebar, dan tergesa-gesa mengabaikan tatapan kebingungan dari jajaran direksi konglomerasi miliknya. Sementara itu di rumah sakit kondisi Maya semakin memburuk, seiring berjalannya waktu yang terasa sangat lambat bagai siksaan tanpa akhir baginya. Bercak darah segar perlahan mulai merembes menembus kain. Gaun pastel yang dikenakannya menciptakan pemandangan mengerikan yang membuat beberapa pengunjung lain memalingkan wajah ketakutan. Rina yang melihat hal tersebut sempat terkejut sesaat. Namun gengsi dan kesombongannya mencegahnya untuk menarik kembali perintah larangan menolong yang telah ia keluarkan sebelumnya.
Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa wanita rendahan itu hanya berpura-pura sakit parah untuk menarik simpati publik dan merusak reputasi baik keluarganya. Keributan di lobi akhirnya menarik perhatian Dr. Hendra, kepala Departemen Kebidanan yang kebetulan sedang berjalan melewati koridor utama menuju ruang praktiknya. Melihat ada pasien hamil yang terkapar bersimbah darah di lantai, insting medisnya seketika memerintahkannya untuk berlari mendekat dan memberikan pertolongan darurat secepat mungkin. Namun langkah kakinya langsung terhenti ketika pandangannya bertabrakan dengan sosok Rina yang berdiri angkuh tepat di samping tubuh wanita hamil yang malang tersebut. Dr. Hendra menelan ludah dengan susah payah, menyadari bahwa situasi ini jauh lebih rumit dan berbahaya daripada sekadar menangani keadaan gawat darurat medis biasa. "Apa yang sedang kau lihat?" Dr. Hendra tegur Rina dengan nada sinis yang penuh dengan ancaman tersirat terhadap posisi jabatan dokter senior tersebut. "Wanita ini baru saja mencoba menyerangku, dan sekarang dia melakukan drama murahan dengan berpura-pura sakit agar tidak dituntut ke jalur hukum." Dr. Hendra yang sangat mengetahui seberapa besar pengaruh keluarga Rina dalam Dewan Komisaris Rumah Sakit akhirnya memilih untuk menundukkan kepalanya dalam diam. Ia mengkhianati sumpah jabatannya demi mengamankan kursi empuk kepala departemen, membiarkan ego dan kekuasaan mengalahkan nilai kemanusiaan tertinggi yang seharusnya ia junjung teguh selamanya. Pengkhianatan medis itu disaksikan langsung oleh mata kepala Maya sendiri, membuat harapannya untuk bertahan hidup dan menyelamatkan bayinya semakin menipis setiap detiknya. Rasa dingin mulai merayap naik dari ujung kaki hingga ke sekujur tubuhnya. Sementara pandangannya semakin mengabur oleh rasa sakit yang tiada tara. Ia terus merapal doa di dalam hatinya, memohon keajaiban agar suaminya segera datang sebelum semuanya terlambat dan bayinya tidak tertolong lagi. Di tengah kesadaran yang semakin menipis, ia masih memeluk perutnya dengan erat, memberikan kehangatan terakhir bagi kehidupan kecil yang sedang berjuang keras di dalam rahimnya. Tepat pada saat harapan nyaris padam sepenuhnya, pintu kaca otomatis lobi rumah sakit terbuka lebar dengan kasar akibat dorongan tenaga yang sangat kuat. Sosok tinggi tegap melangkah masuk, menembus kerumunan orang-orang dengan aura intimidasi yang begitu pekat hingga membuat udara di sekitarnya terasa sulit dihirup. Arya memindai seluruh ruangan dengan tatapan mata elangnya, dan seketika jantungnya terasa diremas kuat ketika melihat istri tercintanya terkapar tak berdaya di lantai marmer. Tanpa mempedulikan siapapun yang menghalangi jalannya, pria itu berlari secepat kilat menghampiri Maya dengan raut wajah yang memancarkan penderitaan sekaligus kemurkaan mendalam. "Maya," panggil Arya dengan suara bergetar saat ia berlutut di samping istrinya, meraih tubuh dingin dan rapuh itu ke dalam pelukan protektifnya. Matanya yang tajam langsung menangkap noda darah yang terus merembes dari gaun istrinya, memicu ledakan amarah yang selama ini terkunci rapat dalam dirinya. Maya membuka kelopak matanya perlahan, memaksakan seulas senyum tipis di bibirnya yang pucat pasi begitu menyadari bahwa suaminya akhirnya datang untuk menyelamatkan mereka. "Maafkan aku Arya, aku tidak bisa melindungi anak kita," bisik Maya lemah sebelum akhirnya kesadarannya benar-benar hilang dan kegelapan total menyelimutinya seketika. Kepanikan luar biasa melanda Arya saat tubuh istrinya terkulai lemas tanpa daya di dalam dekapannya, membuat dunia pria itu seakan runtuh seketika. Alih-alih berteriak histeris, Arya justru terdiam kaku, membatu, memancarkan aura membunuh yang sangat menakutkan hingga membuat suhu ruangan terasa turun drastis. Ia dengan sangat hati-hati mengangkat tubuh istrinya ke dalam gendongan. Ala pengantin pria memperlakukan Maya seolah-olah wanita itu adalah harta karun paling rapuh. Sorot matanya kini berubah menjadi gelap dan dingin, menyapu bersih setiap wajah staf medis yang berdiri mematung di sekitarnya dengan tatapan penuh kebencian. "Siapa kau berani-beraninya menyentuh wanita penipu ini?" teriak Rina, yang merasa otoritasnya ditantang oleh kehadiran pria asing yang tiba-tiba muncul tersebut. "Bawa wanita itu keluar dari rumah sakit ini sekarang juga, atau aku akan memanggil keamanan untuk mengusir kalian berdua," dengan paksa ancamnya lagi. Arya menghentikan langkahnya sejenak, menoleh ke arah sumber suara dengan gerakan lambat yang memancarkan ancaman mematikan bagi siapa saja yang berani menatapnya. Ia mengukir wajah Rina dan Dr. Hendra dalam ingatannya, berjanji pada dirinya sendiri bahwa kedua orang ini akan membayar mahal atas setiap tetes darah istrinya. "Siapkan ruang operasi VVIP sekarang juga," perintah Arya dengan nada rendah namun bergema kuat, memecah keheningan di lobi, mengabaikan sama sekali ocehan Rina.
Jika terjadi sesuatu pada istri dan anakku, aku pastikan rumah sakit ini rata dengan tanah dan kalian semua membusuk di penjara paling kejam." Kalimat ancaman itu diucapkan tanpa nada tinggi, namun memancarkan kepastian mutlak yang membuat bulu kuduk setiap orang yang mendengarnya berdiri seketika karena teror. Arya kembali melangkah membawa istrinya menuju lorong ruang gawat darurat, meninggalkan para staf medis yang tiba-tiba tersadar akan bahaya besar yang baru saja mengancam. Langkah kaki Arya bergema nyaring menyusuri lorong panjang rumah sakit yang bercahaya putih. Menyilaukan namun terasa begitu dingin dan tidak bernyawa baginya. Ia mendekap erat tubuh rapuh Maya di dadanya, merasakan napas istrinya yang semakin lemah dan detak jantung yang berpacu tidak beraturan dalam kepanikan. Setiap tetes darah yang jatuh ke lantai marmer seolah menjadi sayatan tak kasat mata yang merobek-robek kewarasan dan ketenangan jiwa pria penguasa bisnis tersebut. Matanya menatap tajam ke depan, mengabaikan rasa sakit di lengannya akibat ketegangan otot yang menahan beban sekaligus amarah yang siap meledak kapan saja. Ketika mereka tiba di depan pintu ruang gawat darurat, beberapa perawat jaga terlihat terkejut dan ragu-ragu untuk segera mengambil tindakan medis darurat. Bayang-bayang ancaman Rina, sang sosialita arogan tadi masih menghantui pikiran mereka, membuat sumpah profesi yang pernah diucapkan terasa tidak lebih dari sekadar omong kosong. Arya menendang pintu ganda tersebut dengan keras hingga terbuka lebar, menciptakan suara dentuman yang mengejutkan seluruh staf medis di dalam ruangan beraroma obat-obatan itu. "Bawa Brancar kemari sekarang juga," teriak Arya dengan suara bariton yang menggelegar. Memerintahkan mereka untuk segera bertindak tanpa mempedulikan birokrasi rumah sakit yang busuk. Seorang perawat muda yang gemetar ketakutan akhirnya memberanikan diri mendorong sebuah brancar kosong ke arah pria yang sedang dikuasai oleh kemarahan luar biasa itu. Arya meletakkan tubuh istrinya dengan sangat hati-hati, seolah-olah Maya adalah porselen paling berharga yang bisa hancur berkeping-keping hanya dengan sentuhan kasar. Ia mengusap dahi Maya yang dipenuhi keringat dingin, menatap wajah pucat pasi istrinya dengan sorot mata penuh penyesalan karena datang terlambat untuk melindunginya dari bahaya. "Bertahanlah untukku dan untuk anak kita, sayang," bisik Arya tepat di telinga istrinya, mencoba menyalurkan sisa kekuatan dan harapan yang ia miliki saat ini. Suasana dramatis di ruang gawat darurat itu tiba-tiba terganggu oleh suara derap langkah kaki dan gelak tawa sinis yang menggema dari ambang pintu. Rina berjalan masuk dengan gaya angkuh yang menjijikkan, didampingi oleh Dr. Hendra yang terus-menerus mengangguk hormat seakan menjadi pelayan setia bagi wanita arogan tersebut. Mereka berdua sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah atau simpati saat melihat kondisi Maya yang sedang berjuang di antara hidup dan mati di atas brancar. Rina bahkan sempat melirik kuku jarinya yang dihiasi cat mahal dengan tatapan bosan, seolah kejadian tragis ini hanyalah hiburan murahan di matanya. "Hei pria miskin, apakah kau tidak mendengar perintahku sebelumnya untuk segera membawa istrimu yang pandai berakting itu keluar dari rumah sakit elit milik keluargaku ini?" Rina melontarkan hinaan tajam dengan suara melengking yang sangat mengganggu telinga, sambil melipat kedua tangannya di depan dada, dengan postur tubuh penuh kesombongan tak tertandingi. "Jangan mengotori fasilitas mewah kami dengan darah kotor kalian berdua, atau aku akan menuntut ganti rugi yang bahkan tidak akan bisa kau bayar seumur hidupmu." Kalimat merendahkan itu meluncur mulus dari bibirnya, membuktikan betapa busuknya hati wanita tersebut di balik penampilan luarnya yang berbalut barang-barang bermerek. Dr. Hendra yang seharusnya memimpin tindakan penyelamatan justru berdiri di samping Rina dan ikut memberikan tekanan mental kepada keluarga pasien yang sedang dalam kondisi kritis. "Benar apa yang dikatakan Nona Rina, rumah sakit ini memiliki prosedur ketat dan kami tidak menerima pasien yang membuat keributan serta menyerang anggota keluarga direktur." Pria parubaya berseragam putih itu mengucapkan kebohongan dengan wajah datar tanpa sedikit pun rasa malu, mengorbankan integritas medisnya demi menjilat penguasa rumah sakit ini. Ia benar-benar telah menutup mata terhadap kondisi pasien yang mengalami pendarahan hebat dan membutuhkan penanganan darurat segera untuk menyelamatkan nyawa bayinya. Mendengar rentetan hinaan dan kebohongan murahan dari kedua manusia tak beradab itu, Arya perlahan membalikkan badannya menjauhi brancar tempat istrinya terbaring lemah tanpa daya. Alih-alih meluapkan emosi dengan berteriak atau menyerang secara fisik wajah pria
Tampan itu justru berubah menjadi sangat tenang dan dingin bagaikan bongkahan es abadi. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan itu terasa jauh lebih mencekam daripada amarah yang meledak. Ledak membuat suhu udara di sekitarnya seakan turun hingga titik beku. Aura intimidasi tingkat tinggi memancar kuat dari sosok Arya, membungkam siapa saja yang memiliki insting bertahan hidup dan kepekaan terhadap bahaya yang mengancam. Di balik ketenangannya yang menakutkan otak jenius, Arya berputar dengan kecepatan penuh menyusun strategi serangan balik yang akan menghancurkan musuh-musuhnya hingga tak bersisa sedikit pun. Tangannya secara diam-diam merogoh saku jas mewahnya yang dirancang khusus oleh penjahit ternama dunia, lalu menekan tombol rekam pada ponsel pintar miliknya yang canggih. Ia berniat mengumpulkan setiap bukti kebusukan dan arogansi yang keluar dari mulut mereka berdua sebagai senjata mematikan yang akan digunakan di pengadilan tinggi nantinya. Tidak akan ada jalan keluar atau belas kasihan bagi orang-orang yang telah berani menyentuh harta paling berharga dalam hidup seorang penguasa bisnis kejam. Jadi, kalian menolak memberikan penanganan medis kepada istriku yang sedang sekarat, karena dia dianggap telah mengganggu kenyamanan keluarga pemilik rumah sakit ini. Tanya Arya datar. Suaranya terdengar begitu tenang, dan terkendali tanpa ada sedikit pun getaran ketakutan atau kepanikan yang biasanya ditunjukkan oleh keluarga pasien dalam situasi darurat seperti ini. Pertanyaan jebakan itu dirancang dengan sangat hati-hati untuk memancing pengakuan langsung dari mulut Rina dan Dr. Hendra di hadapan para saksi mata yang ada. Arya menatap tajam ke arah mata Rina dengan sorot mata yang sulit diartikan, seolah-olah sedang menganalisis kelemahan mangsanya sebelum melancarkan serangan mematikan. Tentu saja, bodoh kau pikir siapa dirimu berani memerintah staf di tempat ini setelah istrimu dengan sengaja menabrak dan merusak gaun mahalku, balas Rina angkuh. Ia merasa sangat di atas angin mengira bahwa pria di hadapannya hanyalah rakyat jelata yang tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawannya di ranah hukum. Nyawa istrimu dan anak haram yang dikandungnya itu sama sekali tidak berharga jika dibandingkan dengan harga diri dan kehormatan keluarga besar pemilik rumah sakit Medika Utama. Rina terus menggali kuburannya sendiri dengan melontarkan kata-kata kejam yang semuanya terekam dengan sangat jelas oleh perangkat tersembunyi di saku Arya. Dan kau sebagai seorang dokter senior yang telah disumpah untuk menyelamatkan nyawa manusia, apakah kau juga membenarkan tindakan penolakan pasien kritis ini? Tanya Arya lagi. Pandangan matanya kini beralih menembus pertahanan Dr. Hendra yang mendadak merasa tidak nyaman di bawah tatapan tajam dan penuh perhitungan dari pria misterius di hadapannya. Sebagai tenaga medis profesional yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan nilai kemanusiaan, tindakanmu ini adalah sebuah pelanggaran berat yang bisa mengakhiri kariermu selamanya. Lanjut Arya dingin. Ia sengaja menekan titik lemah mental sang dokter untuk melihat seberapa jauh pria itu bersedia mengorbankan kehormatannya demi kekuasaan. Saya hanya menjalankan prosedur rumah sakit dan menjaga ketertiban dari gangguan orang tidak bertanggung jawab seperti kalian berdua, jawab Dr. Hendra dengan nada sombong. Ia merapikan kerah jas putihnya mencoba mengusir rasa gugup yang tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam hatinya saat berhadapan dengan aura dominan milik Arya tersebut. Lagi pula saya memiliki hak penuh untuk menolak merawat pasien yang berpotensi membahayakan keselamatan staf medis atau menimbulkan masalah hukum di kemudian hari bagi institusi ini. Argumen palsu itu diucapkannya dengan sangat lancar, seolah ia sudah terbiasa memanipulasi fakta dan menggunakan aturan sebagai tameng untuk melindungi tindakan amoralnya selama ini. Bagus sekali penjelasan yang sangat memuaskan, gumam Arya pelan, sementara jarinya bergerak lincah menekan tombol untuk menyimpan rekaman suara yang sangat memberatkan tersebut secara aman. Bukti telak ini sudah lebih dari cukup untuk menyeret mereka berdua ke balik jeruji besi dan menghancurkan reputasi rumah sakit ini hingga rata dengan tanah. Arya tidak membutuhkan perdebatan panjang atau kekerasan fisik yang tidak berguna, karena ia terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara elegan, namun mematikan yang menjadi ciri khasnya. Musuh-musuhnya bahkan tidak menyadari bahwa mereka baru saja menandatangani surat kematian mereka sendiri melalui kata-kata arogan yang terucap tanpa perhitungan matang. Tiba-tiba, suara erangan tertahan kembali terdengar dari arah berangkar, menyita seluruh perhatian Arya dan memaksanya untuk kembali fokus pada prioritas utamanya saat ini.
Wajah Maya terlihat semakin memucat seputih kertas dengan bibir kering yang bergetar menahan gelombang rasa sakit yang terus-menerus menyerang bagian perut dan pinggangnya tanpa ampun. Darah yang merembes kini mulai menetes mengenai spray putih bersih menciptakan noda merah pekat yang sangat mengerikan dan mengiris-ngiris hati suaminya yang berdiri tak jauh darinya. Kesabaran Arya akhirnya mencapai batas maksimalnya menyadari bahwa setiap detik yang terbuang sia-sia bisa berakibat fatal bagi nyawa istri dan calon anaknya. Apakah di rumah sakit raksasa ini tidak ada satupun dokter atau perawat yang masih memiliki hati nurani dan bersedia menyelamatkan nyawa istriku, teriak Arya. Suaranya tidak lagi terdengar tenang, melainkan dipenuhi dengan keputusasaan dan kemarahan yang mengguncang seluruh ruangan gawat darurat, membuat kaca-kaca jendela bergetar karena resonansinya yang kuat. Jika kalian tidak segera bertindak, aku bersumpah demi nyawaku sendiri bahwa kalian semua akan menyesali keputusan bodoh ini sampai napas terakhir kalian di dunia ini. Ancaman mengerikan itu membuat beberapa staf medis junior saling berpandangan dengan wajah ketakutan menyadari bahwa pria ini bukanlah sosok sembarangan yang bisa diremehkan. Di tengah keheningan yang mencekam tiba-tiba seorang dokter muda berkacamata menerobos kerumunan staf medis dengan langkah pasti dan wajah penuh tekad yang sangat berani. Pria bernama Dr. Dimas itu mengabaikan tatapan peringatan dari Dr. Hendra dan langsung mengambil alih komando di ruang gawat darurat. Dengan ketegasan yang luar biasa. Siapkan ruang operasi nomor 1. Sekarang juga tekanan darah pasien menurun drastis, dan kita harus segera menghentikan pendarahan ini sebelum terjadi syok hipovolemik, teriak Dr. Dimas. Ia tidak mempedulikan hierarki atau ancaman pemecatan yang menantinya karena baginya nyawa seorang ibu dan bayi jauh lebih berharga daripada jabatan apapun. Dimas, apa yang kau lakukan? Kau berani melanggar perintah langsung dariku sebagai kepala departemen kebidanan di rumah sakit ini, bentak Dr. Hendra dengan wajah memerah. Kau akan segera dipecat dan kehilangan izin praktik medismu jika kau bersikeras menyentuh pasien wanita pembuat masalah. Itu sekarang juga ancamnya dengan telunjuk menuding marah. Dokter senior itu merasa harga dirinya diinjak-injak oleh bawahannya sendiri di hadapan Rina yang kini menatap kejadian tersebut dengan raut wajah sangat tidak senang. Otoritas mutlak yang selama ini ia bangun dengan susah payah, tiba-tiba saja runtuh oleh keberanian seorang dokter muda yang masih menjunjung tinggi idealismenya. Pecat saja saya besok pagi jika Anda mau. Dr. Hendra, namun malam ini saya akan menjalankan tugas saya sebagai seorang dokter seutuhnya, balas Dr. Dimas tajam. Ia dengan sigap memeriksa denyut nadi Maya dan memberikan instruksi cepat kepada perawat muda, yang akhirnya ikut tergerak membantu setelah melihat keberanian dokter tersebut. Sumpah Hipokrates yang saya ucapkan tidak pernah mengajarkan saya untuk membedakan pasien berdasarkan status sosial atau tunduk pada arogansi kekuasaan yang tidak manusiawi seperti ini. Kata-kata heroik itu menampar wajah Dr. Hendra dengan sangat keras, mempermalukannya di depan seluruh staf medis yang secara diam-diam mulai mengagumi keteguhan hati Dimas. Arya menatap punggung dokter muda itu dengan sorot mata penuh apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas keberaniannya melawan arus kebusukan di rumah sakit. Ia mencatat nama Dr. Dimas dalam benaknya, berjanji akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pahlawan yang telah menyelamatkan nyawa keluarganya di saat yang paling kritis. Lakukan apapun yang harus kau lakukan. Dokter, selamatkan mereka berdua. Dan aku pastikan masa depanmu akan bersinar jauh lebih terang dari siapapun, ucap Arya. Suaranya terdengar sangat meyakinkan, seolah-olah ia memiliki kekuatan tak terbatas untuk mengubah nasib seseorang hanya dengan jentikan jarinya saja di dunia nyata. Kalian semua benar-benar sudah gila beraninya kalian mengabaikan perintahku dan membela pria miskin yang tidak tahu diri ini, teriak Rina histeris sambil menghentakkan kakinya. Aku akan menelpon pamanku sekarang juga dan memastikan kalian semua ditendang keluar dari rumah sakit ini tanpa menerima pesangon sepeser pun malam ini juga. Wanita itu segera mengeluarkan ponsel berlapis emas dari tas mewahnya dengan tangan gemetar karena amarah yang memuncak merasa kekuasaannya telah diremehkan oleh orang-orang rendahan. Wajahnya yang biasa terlihat cantik karena polesan riasan mahal kini tampak sangat buruk rupa dan dipenuhi oleh kebencian yang mendalam terhadap semua orang di sana. Silakan hubungi pamanmu yang berkuasa itu, Nona Rina, dan suruh dia bersiap-siap menghadapi mimpi buruk terburuk dalam sejarah hidupnya malam ini, ucap Arya sangat dingin.
Pria itu kemudian melangkah mundur memberikan ruang bagi tim medis yang dipimpin oleh Dr. Dimas untuk mendorong berangkar istrinya menuju ruang operasi darurat secepatnya. Tatapan matanya terus mengikuti kepergian sang istri, hingga pintu ruang operasi tertutup rapat meninggalkan dirinya, yang kini berdiri sendirian menghadapi dua makhluk paling menjijikan di hadapannya. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Dan Arya pastikan tidak akan ada satupun musuhnya yang bisa lolos dari kehancuran total yang menyakitkan. Setelah istrinya berada di tangan yang tepat, Arya merasa salah satu beban berat di dadanya sedikit terangkat meskipun rasa cemas masih terus membayangi pikirannya tanpa henti. Ia memperbaiki letak dasi sutranya dengan gerakan lambat dan elegan, mengembalikan postur tubuhnya yang tegap sempurna. Layaknya seorang raja yang bersiap memimpin sebuah peperangan besar. Aura dingin dan mematikan kembali menguar dari tubuhnya membuat Rina dan Dr. Hendra tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah karena insting ketakutan yang mendadak muncul. Malam ini Rumah Sakit Medika Utama akan menyaksikan kejatuhan sebuah kekaisaran kecil yang dibangun di atas kesombongan dan penderitaan orang lain selamanya. Suasana di ruang tunggu gawat darurat terasa semakin mencekam setelah pintu ruang operasi tertutup rapat menyembunyikan perjuangan maya di dalam sana. Arya berdiri mematung menatap pintu besi tersebut dengan rahang mengeras. Sementara pikirannya berpacu menyusun rencana kehancuran bagi orang-orang yang telah melukai istrinya. Ketegangan yang menguar dari tubuhnya membuat udara di sekitarnya terasa membeku seolah-olah sang dewa kematian baru saja turun ke bumi. Di sisi lain, Rina masih sibuk mengumpat kasar sambil menempelkan ponsel pintar miliknya ke telinga, berusaha memanggil paman kesayangannya untuk menyingkirkan Arya. Tidak butuh waktu lama hingga suara langkah kaki terburu-buru, dan riuh rendah rombongan pengawal memecah keheningan koridor rumah sakit mewah tersebut. Seorang pria parubaya dengan perut buncit dan wajah angkuh berjalan di garis depan, mengenakan setelan jas mahal yang tampak terlalu ketat. Beliau adalah Direktur Utama Rumah Sakit Medika Utama, sosok penguasa tertinggi yang selama ini memanjakan Rina dan membiarkan wanita itu bertindak semena-mena. Kedatangannya segera disambut dengan bungkukan hormat yang sangat dalam dari Dr. Hendra yang sedari tadi berdiri gelisah menunggu bantuan datang menyelamatkannya. Paman, akhirnya kau datang juga. Lihatlah betapa beraninya pria miskin dan kotor ini mengancamku di rumah sakit milik keluarga kita sendiri. Rina langsung merengek manja sambil menunjuk wajah Arya dengan jari telunjuknya yang lentik menampilkan raut wajah seolah-olah dialah korban utama di sini. Istrinya yang sedang hamil itu sengaja menabrakku lalu pura-pura kesakitan agar bisa memeras uang kita dan merusak reputasi baik rumah sakit ini. Kau harus segera memanggil petugas keamanan untuk mengusir pria brengsek ini dan menyeret istrinya keluar dari ruang operasi VVIP sekarang juga. Direktur Utama mendengarkan aduan keponakannya dengan wajah memerah, karena marah merasa otoritas mutlaknya di gedung ini sedang ditantang oleh warga biasa. Ia menoleh ke arah Dr. Hendra, menuntut penjelasan lebih lanjut mengenai insiden memalukan yang berpotensi merusak citra rumah sakit di mata publik. Dr. Hendra segera melangkah maju dan memberikan laporan yang sepenuhnya dimanipulasi memutarbalikkan fakta demi melindungi posisinya sekaligus menjilat atasan tertingginya tersebut. Menurutnya Arya dan Maya adalah pasangan penipu yang mencoba mencari keuntungan finansial dengan membuat keributan di lobi utama yang sangat sibuk. Mendengar laporan bohong tersebut, kemarahan Direktur Utama semakin memuncak hingga urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan emosi yang meledak-ledak. Ia melangkah mendekati Arya dengan dada dibusungkan berusaha mengintimidasi pria muda yang berdiri tegak tanpa menunjukkan ekspresi ketakutan sedikit pun di wajahnya. Berani sekali kau membuat keributan di wilayah kekuasaanku dan mengancam anggota keluargaku yang sangat terhormat ini, bentaknya dengan suara bariton yang serak. Apakah kau tidak tahu siapa aku dan seberapa besar kekuatan yang kumiliki untuk menghancurkan hidupmu yang tidak berharga itu dalam sekejap mata? Arya menatap pria parubaya di hadapannya dengan sorot mata dingin yang sangat menusuk seolah-olah sedang melihat seekor serangga kecil. Alih-alih terpancing emosi dan membalas bentakan tersebut, ia justru menunjukkan senyum miring yang sangat tipis dan penuh dengan ejekan yang merendahkan. Ketenangan absolut yang ditunjukkan oleh Arya membuat Direktur Utama merasa semakin diremehkan dan kehilangan kendali atas situasi yang seharusnya ia kuasai sepenuhnya.
Kesombongan yang kalian tunjukkan hari ini akan menjadi batu nisan bagi kehancuran rumah sakit ini, ucap Arya dengan nada suara yang sangat datar. Keangkuhan Direktur Utama langsung tersengat oleh ancaman dingin tersebut memicu amarahnya untuk memerintahkan petugas keamanan agar segera bertindak tegas dan tanpa ampun. Tangkap pria gila ini dan seret dia keluar dari gedung rumah sakit sekarang juga jangan biarkan dia menginjakan kaki di sini lagi. Teriakannya menggema di sepanjang koridor memanggil belasan petugas keamanan berseragam lengkap yang langsung bergegas maju dengan membawa tongkat pemukul di tangan mereka. Rina tersenyum puas melihat pemandangan tersebut merasa bahwa kemenangan sudah berada di tangannya dan pria sombong itu akan segera menerima balasannya. Namun sebelum para petugas keamanan itu sempat menyentuh ujung jasnya, Arya melangkah mundur dengan sangat tenang dan elegan, menjauhi kerumunan yang beringas. Ia tidak berniat mengotori tangannya sendiri untuk menghadapi pion-pion kecil yang tidak berharga di matanya saat nyawa istrinya masih terancam bahaya. Pria itu berjalan menuju sebuah sudut koridor yang sepi mengabaikan teriakan dan ancaman yang terus dilontarkan oleh musuh-musuhnya di belakang sana. Wajahnya tetap datar tanpa ekspresi saat ia merogoh saku jasnya kembali dan mengeluarkan sebuah ponsel satelit khusus berwarna hitam legam yang sangat langka. Ponsel canggih tersebut adalah jalur komunikasi langsung dan sangat rahasia yang hanya menghubungkannya dengan markas besar pusat komando kerajaan bisnis global miliknya. Tidak ada seorang pun di rumah sakit ini yang menyadari bahwa pria yang mereka anggap miskin itu adalah penguasa tertinggi dari grup Raja Wali. Sebuah konglomerasi raksasa yang mengendalikan hampir seluruh sektor ekonomi vital di negara ini, termasuk rantai pasokan medis dan kepemilikan saham mayoritas rumah sakit. Arya menekan satu tombol panggilan cepat dan menempelkan perangkat tersebut ke telinganya menunggu asisten pribadinya menjawab panggilan darurat tersebut. Tuan muda, kami siap menerima perintah suara. Seorang pria parubaya terdengar sangat jelas dan penuh hormat dari seberang sambungan telepon satelit. Asisten setia bernama Bastian itu selalu bersiaga 24 jam penuh untuk menjalankan setiap instruksi mematikan dari pimpinan tertingginya tanpa banyak bertanya. Bekukan seluruh aliran dana operasional untuk Rumah Sakit Medika Utama sekarang juga tanpa terkecuali perintah Arya dengan nada suara yang sangat dingin dan mematikan. Tarik kembali seluruh modal investasi yang telah kita tanamkan di sana dan pastikan prosesnya berjalan dalam waktu kurang dari 15 menit. Perintah brutal itu tidak berhenti sampai di situ saja karena amarah yang membakar dada Arya menuntut kehancuran total bagi musuh-musuhnya malam ini. Hubungi seluruh pemasok alat kesehatan dan perusahaan farmasi yang berada di bawah kendali kita, instruksikan mereka untuk memutus total rantai pasokan ke sana. Pastikan tidak ada satupun jarum suntik atau botol infus baru yang bisa masuk ke gedung rumah sakit laknat ini mulai detik ini juga. Saya ingin melihat keangkuhan mereka hancur berkeping-keping saat menyadari bahwa mereka tidak memiliki apapun untuk menyombongkan diri lagi. Baik Tuan Muda, semua perintah Anda akan segera dilaksanakan dengan efisiensi maksimal dan tanpa ada celah sedikit pun, jawab Bastian tanpa ragu-ragu. Ia sangat memahami bahwa jika tuannya sudah mengeluarkan perintah semacam ini, berarti ada seseorang yang telah melakukan kesalahan fatal dan tidak termaafkan sama sekali. Arya memutus sambungan telepon tersebut dengan satu gerakan cepat, memasukkan kembali ponsel satelitnya ke dalam saku jas sambil menghela napas panjang dan berat. Ia membalikkan badannya menatap tajam ke arah kerumunan direktur dan petugas keamanan yang masih berdebat di depan ruang operasi darurat. Di seberang lorong direktur utama, masih sibuk meneriaki para petugas keamanannya yang tampak ragu-ragu untuk mendekati Arya yang memancarkan aura membunuh. Mereka secara naluriah merasakan bahaya besar yang mengancam jika berani mengusik ketenangan pria misterius yang sedang berdiri menyendiri di sudut koridor tersebut. Kenapa kalian diam saja? Cepat tangkap dia, dasar para pekerja tidak berguna. Umpat Rina yang merasa kesal melihat petugas keamanan itu ragu-ragu. Ia sangat ingin melihat pria malang itu berlutut memohon ampun di bawah kakinya, sambil menangis menyesali perbuatannya yang telah berani menantang kekuasaan keluarganya. Namun sebelum para petugas keamanan itu memutuskan untuk bergerak maju, suara dering telepon yang sangat nyaring memecah ketegangan di udara secara tiba-tiba. Telepon genggam milik direktur utama berbunyi dengan nada panggilan darurat khusus yang hanya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keuangan tingkat tinggi.
Pria parubaya itu mengerutkan keningnya dengan perasaan kesal karena diganggu di saat yang tidak tepat. Namun ia tetap mengangkat panggilan tersebut segera. Wajahnya yang semula memerah karena marah perlahan-lahan berubah menjadi pucat pasi saat mendengarkan laporan panik dari Kepala Departemen Keuangan Rumah Sakit. Tuan Direktur, kita berada dalam masalah besar yang sangat menghancurkan, lapor suara di seberang sana dengan napas yang tersengal-sengal dan gemetar hebat. Seluruh rekening operasional utama kita tiba-tiba dibekukan oleh pihak Bank Pusat tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa alasan yang jelas sama sekali. Tidak hanya itu, para investor utama kita baru saja mengirimkan surat elektronik resmi yang menyatakan penarikan seluruh dana investasi mereka secara sepihak malam ini. Kita benar-benar akan bangkrut total dalam hitungan jam jika masalah ini tidak segera diselesaikan dengan para pemegang saham mayoritas tersebut. Apa maksudmu dibekukan ini? Pasti ada kesalahan sistem yang sangat konyol, teriak Direktur Utama dengan suara bergetar menahan kepanikan yang mulai menyerang jantungnya. Rumah sakit ini adalah institusi kesehatan terbesar dan paling bona fide di kota ini, tidak mungkin bangkrut hanya dalam waktu satu malam saja. Namun kenyataan pahit terus menghantamnya tanpa ampun ketika panggilan darurat lain mulai masuk secara beruntun dari berbagai departemen penting di rumah sakit tersebut. Kepala bagian logistik melaporkan bahwa seluruh truk pengiriman obat-obatan dan alat medis telah ditarik kembali oleh pihak penyuplai tanpa kompromi. Jantung Direktur Utama berdegup kencang, seakan-akan ingin melompat keluar dari rongga dadanya, menyadari bahwa ancaman ini bukanlah sebuah kebetulan yang sederhana. Ia menatap nanar ke arah layar ponselnya yang terus-menerus menyala menampilkan rentetan pesan kehancuran dari seluruh jajaran direksi dan mitra bisnis setianya. Tiba-tiba, pandangannya terarah pada sosok Arya yang masih berdiri dengan sangat tenang di sudut koridor, membalas tatapannya dengan senyuman iblis yang mengerikan. Kesombongan pria tua itu seketika runtuh digantikan oleh teror dingin yang merayap naik ke tulang belakangnya seiring dengan runtuhnya kekaisaran bisnis kebanggaannya. Rina yang tidak menyadari malapetaka yang sedang menimpa pamannya itu terus mendesak agar Arya segera ditangkap dan diusir dari gedung rumah sakit mewah ini. Ada apa, Paman? Kenapa wajahmu terlihat sangat pucat begitu? Abaikan saja telepon itu dan segera bereskan pria miskin yang menyebalkan ini sekarang juga. Direktur Utama menelan ludahnya dengan susah payah, mengabaikan rengekan keponakannya yang kini terdengar seperti suara kematian yang mengantarkan mereka menuju gerbang kehancuran abadi. Ia mulai menyadari bahwa pria yang berani berdiri menentangnya ini bukanlah warga biasa, melainkan sosok monster yang mampu mengendalikan takdir mereka. Sementara kepanikan mulai menyebar di kalangan petinggi rumah sakit, Arya tetap berdiri teguh di posisinya menjaga jarak dari kekacauan yang baru saja ia ciptakan. Ia tidak peduli dengan keruntuhan finansial mereka, karena fokus utamanya saat ini hanyalah keselamatan Maya dan bayi yang sedang berjuang di ruang operasi. Lampu merah di atas pintu operasi masih menyala terang, menandakan bahwa pertempuran antara hidup dan mati di dalam sana belum juga menemui titik akhir. Pria itu menyandarkan punggungnya ke dinding dingin, memejamkan matanya sejenak untuk memanjatkan doa tulus demi keselamatan dua nyawa yang paling dicintainya. Tidak ada satupun harta kekayaan atau kekuasaan mutlak di dunia ini yang bisa menggantikan posisi Maya dan anak mereka di hati Arya. Ia rela menukar seluruh kerajaan bisnisnya asalkan istri dan buah hatinya bisa kembali ke pelukannya dengan selamat tanpa kekurangan satu hal pun. Kekejaman yang ia tunjukkan kepada musuh-musuhnya malam ini adalah bentuk cinta dan perlindungan mutlak dari seorang suami yang tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan. Ia akan memastikan bahwa orang-orang yang membuat istrinya menangis kesakitan akan memohon kematian sebagai jalan keluar dari penderitaan panjang yang menanti. Waktu terus berlalu, terasa sangat lambat dan menyiksa bagi semua orang yang berada di koridor gawat darurat yang kini dipenuhi oleh ketegangan luar biasa. Direktur Utama mulai kehilangan keseimbangannya dan harus bersandar pada bahu Dr. Hendra, yang sama terkejutnya melihat atasan kebanggaannya itu terlihat sangat rapuh seketika. Mereka berdua bagaikan tawanan yang sedang menunggu eksekusi mati, menyadari bahwa setiap detik yang berlalu membawa mereka semakin dekat pada jurang kehancuran finansial. Kesombongan dan arogansi yang selama ini menjadi tameng pelindung mereka kini telah hancur berkeping-keping menjadi debu yang tidak berguna.
Di tengah keputusasaan yang melanda pihak musuh, pintu ruang operasi akhirnya terbuka perlahan, membuat jantung Arya nyaris berhenti berdetak karena rasa cemas berlebihan. Dokter Dimas melangkah keluar dari ruangan tersebut dengan wajah lelah dan pakaian bedah yang dipenuhi noda darah, memperlihatkan betapa kerasnya perjuangan di dalam sana. Arya segera menghampiri dokter muda itu dengan langkah lebar, meninggalkan sudut koridor dan mengabaikan pandangan ketakutan dari direktur rumah sakit yang menatapnya ngeri. Sorot matanya penuh dengan pertanyaan putus. Asa menuntut jawaban pasti mengenai kondisi istri dan bayi yang sangat ia cintai lebih dari nyawanya. Bagaimana keadaan mereka berdua? Dokter Dimas, tolong katakan padaku bahwa istri dan anakku berhasil selamat dari masa kritis ini, tanya Arya dengan suara serak. Tangannya tanpa sadar mencengkeram erat bahu dokter tersebut, menyalurkan rasa takut kehilangan yang sangat mendalam dari seorang pria paling berkuasa di negeri ini. Dokter Dimas menarik napas panjang dan melepaskan masker bedahnya, menatap langsung ke dalam mata Arya dengan ekspresi yang sulit dibaca pada awalnya. Situasi di dalam sana sangat kritis. Tuan, kami harus melakukan tindakan medis yang sangat ekstrem untuk menghentikan pendarahan hebat pada istri Anda tersebut. Mendengar kata-kata itu, pertahanan diri Arya yang selama ini kokoh bagaikan benteng baja perlahan mulai goyah, dihantam oleh bayangan buruk yang menakutkan. Ia menahan napasnya menunggu kelanjutan kalimat dari Dokter Dimas yang seakan-akan menjadi hakim penentu atas masa depan dan kebahagiaan hidupnya di dunia. Namun setelah jeda yang terasa sangat menyiksa, seulas senyum tipis yang tulus akhirnya muncul di wajah lelah dokter muda pemberani dan berdedikasi tersebut. Berkat kehendak Tuhan dan semangat juang istri Anda yang luar biasa hebat, masa kritis itu berhasil dilewati dengan sangat baik. Beberapa menit yang lalu, istri Anda dan bayi di dalam kandungannya sekarang sudah berada dalam kondisi yang stabil, meskipun masih membutuhkan perawatan intensif untuk pemulihan secara total. Kabar baik tersebut menghantam Arya bagaikan guyuran air yang sangat menyejukkan di tengah padang pasir yang sangat panas dan tandus tanpa harapan hidup. Untuk pertama kalinya sejak insiden mengerikan itu terjadi, pancaran kelegaan yang luar biasa terlihat sangat jelas di wajah sang penguasa bisnis yang kejam tersebut. Ia menundukkan kepalanya sejenak, mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan atas keajaiban yang telah menyelamatkan harta paling berharganya malam ini. Mendengar kabar keselamatan istri dan anaknya, beban seberat gunung yang menekan dada Arya seketika terangkat pudar bersama hembusan napas lega. Ia menggenggam erat kedua tangan Dokter Dimas, menyampaikan rasa terima kasih paling tulus yang pernah diucapkan oleh seorang penguasa bisnis sedingin dirinya. Sorot matanya yang tajam kini melembut, memancarkan kehangatan seorang ayah dan suami yang baru saja lolos dari jurang keputusasaan paling mengerikan. Anda telah menyelamatkan seluruh duniaku, Dokter Dimas, dan saya pastikan kebaikan ini akan dibalas dengan ganjaran setimpal yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Dokter muda itu hanya tersenyum rendah hati, menundukkan kepalanya sejenak, menolak segala bentuk pujian berlebihan yang dilontarkan oleh pria di hadapannya. Saya hanya menjalankan kewajiban medis sebagaimana mestinya, Tuan. Tidak ada yang istimewa dari tindakan penyelamatan darurat yang baru saja kami lakukan di dalam sana. Pasien akan segera dipindahkan ke ruang perawatan intensif VVIP untuk pemantauan lebih lanjut agar kondisinya benar-benar pulih tanpa ada komplikasi tambahan. Anda bisa menemuinya beberapa saat lagi setelah tim perawat selesai membersihkan sisa pendarahan dan memastikan alat penunjang kehidupan terpasang sempurna. Suasana haru dan penuh kelegaan itu tiba-tiba dirusak oleh suara tawa sumbang yang sangat melengking, mengganggu gendang telinga siapapun yang mendengarnya. Rina yang masih belum menyadari malapetaka besar, sedang mengintai keluarganya, melangkah maju dengan gaya angkuh dan tatapan merendahkan ke arah Dokter Dimas. Hebat sekali drama murahan kalian ini, sungguh menjijikkan melihat seorang dokter rendahan mencoba menjadi pahlawan kesiangan demi mendapatkan imbalan uang dari pria miskin. Berapa banyak uang receh yang dia janjikan kepadamu sampai kau berani menentang paman direktur dan mempertaruhkan kariermu di rumah sakit ini? Dokter Hendra yang berdiri tidak jauh dari Rina ikut menimpali dengan senyum sinis, merasa mendapat dukungan kuat untuk menghancurkan karier bawahannya tersebut. Kau benar-benar bodoh. Dimas, bersiaplah untuk mengemasi barang-barangmu dari loker medis. Malam ini juga, karena surat pemecatanmu sudah pasti keluar besok pagi.
Aku pastikan lisensi praktikmu akan dicabut secara permanen oleh Majelis Kehormatan Medis, sehingga kau tidak akan pernah bisa bekerja di rumah sakit manapun lagi. Tindakan insubordinasi yang kau lakukan demi membela pasien pembuat masalah ini adalah kesalahan terbesar dalam seluruh riwayat hidupmu. Sementara Rina dan Dr. Hendra sibuk melontarkan hinaan, sang direktur utama justru berdiri mematung dengan tubuh gemetar hebat menahan teror luar biasa. Wajah pria parubaya itu pucat pasi bagaikan mayat hidup, keringat dingin mengucur deras membasahi kerah kemeja mahalnya, yang kini terasa mencekik leher. Matanya terbelalak ngeri menatap layar ponsel yang terus-menerus berkedip menampilkan notifikasi kehancuran finansial dari puluhan pemegang saham raksasa secara bersamaan. Ia akhirnya menyadari dengan sangat jelas bahwa pria misterius yang sedang dihina oleh keponakannya itu adalah pemegang kendali sesungguhnya atas nyawa mereka. Dering telepon seluler sang direktur utama kembali memecah keheningan yang mulai terasa canggung, membawa kabar buruk kesekian kalinya dalam waktu kurang dari setengah jam. Tangan keriputnya bergetar hebat saat menekan tombol terima, mendekatkan benda pipi itu ke telinga dengan perasaan takut yang nyaris melumpuhkan seluruh akal sehatnya. Suara bentakan keras dari salah satu komisaris utama rumah sakit terdengar menggelegar dari seberang sambungan telepon, menuntut pertanggungjawaban atas kekacauan finansial yang terjadi. Seluruh aset kita sedang disita oleh Bank Sentral malam ini. Juga apa yang sebenarnya telah kau lakukan pada Dewan Direksi. Komisaris itu terus memaki tanpa ampun, menyatakan bahwa kerugian yang diderita mencapai triliunan rupiah dan ancaman kebangkrutan kini berada tepat di depan mata. Para investor asing secara serempak menarik kembali dana abadi mereka, memicu efek domino yang menghancurkan struktur permodalan rumah sakit Medika Utama hingga berkeping-keping. Jika kau tidak bisa menyelesaikan masalah fatal ini dalam waktu 1 jam, bersiaplah untuk membusuk di penjara karena tuntutan hukum dari seluruh pemegang saham. Panggilan tersebut ditutup secara sepihak, menyisakan bunyi dengung panjang yang terdengar seperti lonceng kematian di telinga direktur utama yang putus asa. Ponsel pintar seharga puluhan juta rupiah itu terlepas begitu saja dari genggaman tangan. Sang direktur utama jatuh menghantam lantai marmer hingga layarnya retak. Kakinya terasa seperti jeli, tidak mampu lagi menopang berat badannya sendiri hingga ia jatuh berlutut di tengah lorong rumah sakit dengan tatapan kosong. Napasnya tersengal-sengal berusaha meraup oksigen sebanyak mungkin ke dalam paru-parunya yang tiba-tiba terasa sesak akibat serangan kepanikan tingkat tinggi yang mematikan. Ia mengangkat wajahnya yang penuh keringat, menatap langsung ke arah Arya yang berdiri menjulang bagaikan dewa penghukum tanpa belas kasihan. Rina yang masih dibutakan oleh kesombongannya sendiri sama sekali tidak mengerti melihat pamannya tiba-tiba jatuh berlutut dengan wajah penuh ketakutan seperti itu. "Paman, apa yang sedang kau lakukan di lantai kotor ini? Cepat berdiri dan suruh petugas keamanan untuk menyeret pria kurang ajar ini keluar. Kenapa kau malah diam saja membiarkan dokter rendahan dan pria miskin ini merendahkan martabat keluarga besar kita di depan seluruh staf rumah sakit?" Teriakannya yang melengking dan penuh tuntutan itu justru terdengar seperti siraman bensin ke dalam kobaran api kemarahan pamannya yang sedang hancur lebur. Plak, sebuah tamparan keras dan tiba-tiba mendarat tepat di pipi mulus Rina, menghasilkan bunyi nyaring yang menghentikan segala ocehan kasarnya seketika. Direktur utama yang baru saja bangkit, berdiri dengan susah payah, telah mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk menampar keponakan kesayangannya itu, tanpa ragu sedikit pun. Matanya memerah dipenuhi urat-urat halus, memancarkan kemarahan dan keputusasaan yang sangat dalam karena menyadari bahwa wanita bodoh inilah penyebab utama kehancuran dinasti mereka. "Tutup mulut kotormu itu, dasar wanita pembawa sial. Kau benar-benar telah menghancurkan hidupku dan seluruh rumah sakit ini," teriaknya kalap. Rina memegangi pipinya yang memerah akibat tamparan keras itu, menatap pamannya dengan mata membelalak lebar penuh ketidakpercayaan dan keterkejutan yang amat sangat luar biasa. Selama hidupnya yang bergelimang kemewahan dan keistimewaan, tidak ada satu orang pun yang pernah berani menyentuhnya secara kasar, apalagi memukul wajahnya di depan umum. "Paman, kau memukulku demi membela orang-orang miskin ini. Apakah kau sudah gila dan kehilangan akal sehatmu?" jerit Rina dengan air mata mulai menggenang. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pamannya baru saja mencoba menyelamatkan nyawa mereka dari amarah monster yang jauh lebih mengerikan.
Tanpa mempedulikan tangisan histeris keponakannya, Direktur Utama kembali menjatuhkan dirinya ke lantai bersujud tepat di ujung sepatu kulit mahal milik Arya dengan gemetar. "Saya mohon ampun Tuan yang terhormat, saya benar-benar buta dan tidak mengenali siapa Anda sebenarnya sejak awal tragedi memalukan ini terjadi. Tolong cabut kembali perintah pembekuan aset tersebut dan selamatkan rumah sakit ini dari kebangkrutan total yang pasti akan menghancurkan ribuan nyawa pekerja kami. Saya bersedia menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadi saya sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang telah dialami oleh istri Anda malam ini." Pemandangan luar biasa itu membuat Dr. Hendra dan seluruh staf medis yang tersisa di lorong tersebut terpaku kaku bagaikan patung batu tanpa nyawa. Mereka tidak pernah melihat Direktur Utama yang terkenal sangat otoriter dan sombong itu merendahkan dirinya hingga bersujud memohon ampun kepada seorang pria asing. Arya menatap pemandangan menyedihkan di bawah kakinya dengan sorot mata yang sangat dingin dan tidak terpengaruh sedikit pun oleh air mata buaya tersebut. "Terlambat kau pikir kekayaan kotormu itu bisa mengembalikan setiap tetes darah istriku dan rasa sakit yang dideritanya tadi," ucap Arya dengan nada mematikan. "Ketika istriku memohon pertolongan medis di lobi, kalian justru menertawakan penderitaannya dan membiarkannya terkapar di lantai marmer dingin tanpa rasa kemanusiaan sama sekali. Kalian dengan angkuh menggunakan kekuasaan untuk mengancam setiap dokter yang berniat menolong, menunjukkan betapa busuknya sistem manajemen yang kau bangun di rumah sakit ini. Sekarang ketika kekuasaan dan uangmu dirampas secara paksa, kau baru bisa berlutut menangis, memohon belas kasihan seperti seekor anjing jalanan yang kehilangan majikannya. Kehancuran kalian malam ini adalah harga mutlak yang harus dibayar lunas atas kesombongan dan kejahatan medis yang kalian lakukan terhadap keluargaku." Suara bariton Arya, yang berat dan penuh tekanan, menggemakan vonis mati bagi karier dan masa depan para petinggi arogan di rumah sakit tersebut. Dr. Hendra yang mulai menyadari kebenaran mengerikan ini merasakan kakinya lemas tidak bertulang membayangkan pencabutan izin praktik dan hukuman penjara yang menantinya esok hari. Pria tua berseragam putih itu langsung berlutut di samping direkturnya memohon ampunan dengan suara bergetar, dan wajah dipenuhi penyesalan yang datang sangat terlambat. "Tolong maafkan kelalaian saya. Tuan, saya hanya mengikuti perintah atasan dan tidak bermaksud mencelakai istri Anda yang sedang hamil," ucap Hendra memelas. Pengkhianatan spontan dari Dr. Hendra itu membuat Direktur Utama menoleh dengan tatapan membunuh. Merasa ditikam dari belakang oleh bawahan kepercayaannya sendiri di saat kritis. "Kau dokter pengecut, beraninya kau melemparkan seluruh kesalahan ini kepadaku setelah kau sendiri yang menolak memberikan perawatan darurat kepada pasien malang tersebut." Perdebatan memalukan antara dua petinggi rumah sakit itu disaksikan langsung oleh Dr. Dimas yang hanya bisa menggelengkan kepalanya, melihat betapa rendahnya moral mereka berdua. Arya sama sekali tidak tertarik mendengarkan pertengkaran anjing liar tersebut, karena baginya keputusan untuk menghancurkan mereka sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Alih-alih meladeni permohonan ampun yang menjijikkan itu, Arya mengalihkan pandangannya kembali kepada Dr. Dimas yang masih berdiri tenang menyaksikan kehancuran atasannya tersebut. Mulai detik ini Rumah Sakit Medika Utama akan diambil alih sepenuhnya oleh perusahaan investasiku dan manajemen lama akan langsung dibubarkan secara tidak hormat. Seluruh dewan direksi yang terlibat dalam penolakan pasien darurat ini akan dilaporkan ke pihak berwajib atas tuduhan percobaan pembunuhan terencana dan malapraktik medis fatal. Aku pastikan kalian semua tidak akan pernah bisa melihat sinar matahari di luar jeruji besi pengadilan tinggi untuk waktu yang sangat lama. Pengumuman tersebut menghantam mental Rina Hendra dan sang direktur utama bagaikan godam raksasa yang menghancurkan sisa-sisa harapan hidup mereka hingga menjadi debu. Arya kemudian menepuk pundak Dr. Dimas dengan pelan namun penuh makna, menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada pria berpakaian bedah yang lelah tersebut. "Anda adalah satu-satunya orang di gedung ini yang masih pantas menyandang gelar dokter dan memahami makna sebenarnya dari sumpah medis kemanusiaan itu. Oleh karena itu, saya secara resmi menunjuk Anda sebagai direktur utama yang baru untuk memimpin rumah sakit ini mulai besok pagi tanpa syarat." Mata Dr. Dimas membelalak lebar terkejut mendengar tawaran luar biasa yang diucapkan dengan sangat santai, namun penuh kepastian dari pria misterius di hadapannya. "Tuan, ini terlalu berlebihan. Saya hanyalah seorang dokter bedah biasa yang mencoba melakukan hal yang benar. Tidak mungkin saya memimpin institusi sebesar ini.
Saya sangat menghargai niat baik Anda. Namun posisi tersebut membutuhkan pengalaman manajemen tingkat tinggi yang belum saya miliki sama sekali saat ini. Kerendahan hati yang ditunjukkan oleh dokter muda itu justru semakin meyakinkan Arya bahwa keputusannya memberikan kendali rumah sakit ini sangatlah tepat dan brilian. Orang yang memiliki integritas dan hati nurani bersih jauh lebih berharga daripada 1000 manajer berpengalaman yang jiwanya busuk dimakan keserakahan, balas Arya tersenyum. Anda akan dibantu oleh tim ahli bisnis dari perusahaanku untuk mengurus masalah operasional. Sementara Anda hanya perlu fokus membenahi standar moral pelayanan medis. Rina yang mendengar percakapan itu kembali menjerit histeris, tidak terima melihat musuhnya justru memberikan jabatan pamannya kepada dokter rendahan yang sangat ia benci tersebut. Ini tidak mungkin, kau tidak berhak mengambil rumah sakit keluargaku. Begitu saja aku akan menuntutmu ke pengadilan tertinggi, jerit wanita arogan itu. Tepat pada saat itu ponsel satelit di saku Arya kembali bergetar pelan menandakan ada panggilan masuk dari asisten pribadinya yang sangat setia tersebut. Arya menempelkan benda itu ke telinga, mendengarkan laporan singkat yang mengonfirmasi bahwa seluruh proses akuisisi paksa dan pembekuan dana telah selesai dieksekusi sempurna. Pekerjaan yang sangat bagus. Bastian, siapkan tim hukum terbaik kita dan kirimkan pasukan pengamanan ke rumah sakit ini sekarang juga, perintah Arya tegas. Pastikan tidak ada satupun dari tikus-tikus kotor ini yang bisa melarikan diri dari gedung sebelum pihak berwajib datang membawa surat penahanan resmi. Kalimat terakhir itu menjadi pukulan penutup yang mematikan bagi Rina dan pamannya, menghapus segala ilusi kekuasaan yang selama ini mereka agung-agungkan dengan sombong. Direktur utama itu akhirnya jatuh pingsan di lantai marmer, tidak mampu menahan beban psikologis dari kebangkrutan mendadak dan ancaman penjara yang sangat nyata. Rina hanya bisa menangis sesenggukan menyadari bahwa kecerobohan dan kesombongannya karena menampar seorang wanita hamil telah menghancurkan seluruh garis keturunan keluarganya tanpa sisa. Kesunyian kembali menyelimuti lorong gawat darurat tersebut, menyisakan aura penderitaan dari orang-orang yang dulunya merasa diri mereka di atas hukum dan kemanusiaan. Arya merapikan jas mahalnya yang sedikit kusut, tidak mempedulikan tubuh direktur yang tergeletak pingsan di dekat ujung sepatunya yang mengkilap tanpa belas kasihan sedikit pun. Ia melangkah melewati mereka berdua, seakan-akan mereka hanyalah tumpukan sampah kotor yang tidak layak mendapatkan perhatian dari mata elangnya yang sangat tajam. Fokus utamanya kini kembali kepada istri tercinta yang sedang terbaring lemah di ruang perawatan intensif, menunggu sentuhan hangat dari suami yang sangat melindunginya. Setiap langkah kakinya menggema pelan membawa ketenangan baru bagi jiwa lelahnya, setelah berhasil membalaskan dendam dan menegakkan keadilan dengan cara yang sangat brutal. Malam panjang ini belum sepenuhnya berakhir karena pasukan keamanan berpakaian hitam dan barisan pengacara kelas atas sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit ini. Mereka akan membersihkan segala sisa kotoran yang ditinggalkan oleh manajemen lama, memastikan bahwa tidak ada lagi arogansi yang bisa melukai pasien tidak berdaya. Arya berhenti di depan pintu kaca tebal ruang intensif, menatap wajah damai Maya dari kejauhan dengan senyum tipis yang penuh dengan cinta mendalam. Badai mengerikan telah berlalu, menyisakan fajar harapan baru yang akan segera menyinari keluarga kecil mereka di esok hari yang jauh lebih cerah. Suara deru baling-baling helikopter yang membelah keheningan malam terdengar sangat memekakan telinga dari arah atap gedung utama Rumah Sakit Medika Utama. Pada saat yang bersamaan, puluhan mobil SUV berwarna hitam legam berbaris rapi memasuki pelataran parkir depan dengan kecepatan tinggi dan manuver presisi. Pintu-pintu mobil itu terbuka secara serentak, memuntahkan barisan pria bertubuh tegap yang mengenakan setelan jas hitam bersenjata lengkap dan berwajah sangat datar. Mereka adalah pasukan pengawal elit dari grup Raja Wali yang bergerak cepat bagaikan bayangan mematikan untuk menjalankan perintah mutlak dari sang penguasa tertinggi malam ini. Tanpa membuang waktu sedetik pun, komandan pasukan elit tersebut langsung memberikan isyarat tangan yang sangat tegas kepada seluruh anggotanya di lapangan. Ratusan pengawal menyebar dengan cepat dan terkoordinasi sempurna memblokir seluruh pintu keluar masuk utama, tangga darurat, hingga akses menuju ruang bawah tanah. Tidak ada satupun celah yang dibiarkan terbuka, memastikan bahwa tidak ada lalat sekalipun yang bisa melarikan diri dari jangkauan kemarahan Arya.
Suasana rumah sakit yang sebelumnya dipenuhi kepanikan kini berubah menjadi zona isolasi militer yang sangat mencekam dan menakutkan bagi siapapun yang terjebak di dalamnya. Menyusul di belakang pasukan keamanan itu sekelompok pria dan wanita berpakaian formal melangkah masuk ke dalam lobi utama dengan penuh percaya diri. Mereka adalah tim kuasa hukum paling ditakuti di negara ini, yang terkenal tidak pernah kalah dalam menangani kasus hukum tingkat tinggi apapun. Pemimpin pengacara tersebut bernama Lukman, seorang pria parubaya, dengan tatapan mata setajam silet membawa sebuah koper perak, berisi dokumen-dokumen pemusnahan massal. Langkah kaki mereka menggema di lorong-lorong rumah sakit yang kini dijaga ketat menyebarkan aura intimidasi hukum yang membuat para staf medis menahan napas ketakutan. Rombongan pengacara elit itu melangkah pasti menuju lorong gawat darurat tempat Arya masih berdiri dengan postur tubuh yang memancarkan kekuasaan absolut tak tertandingi. Lukman segera menundukkan kepalanya dalam-dalam saat berhadapan langsung dengan tuannya, menunjukkan rasa hormat yang luar biasa di hadapan para saksi mata. Selamat malam Tuan, seluruh instruksi Anda telah kami laksanakan dengan sempurna tanpa ada satupun celah hukum yang tersisa untuk para pemberontak ini. Koper perak itu dibuka dengan bunyi klik yang tajam, menampilkan tumpukan berkas legalisasi pengambilalihan paksa dan surat perintah penahanan dari Kejaksaan Agung. Arya hanya menganggukkan kepalanya pelan memberikan isyarat kepada Lukman untuk segera mengeksekusi para petinggi rumah sakit yang masih tergeletak menyedihkan di lantai. Pengacara senior itu membalikkan badannya menatap tajam ke arah mantan direktur utama yang baru saja tersadar dari pingsannya dengan wajah pucat pasi. Berdasarkan surat keputusan darurat, pemegang saham mayoritas grup Raja Wali Anda secara resmi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan direktur utama malam ini juga. Seluruh aset pribadi Anda termasuk rekening bank, properti mewah dan saham portofolio telah disita sepenuhnya sebagai jaminan atas kerugian finansial yang ditimbulkan. Mantan direktur utama itu membelalakan matanya lebar-lebar, mencoba mencerna rentetan hukuman mati secara finansial yang baru saja dibacakan oleh pengacara tersebut. Tangannya bergetar hebat saat menerima salinan dokumen penyitaan yang disodorkan tepat di depan wajahnya yang keriput dan dipenuhi oleh keringat dingin ketakutan. Stempel resmi dari pengadilan negeri dan tanda tangan hakim agung yang tertera di sana menghancurkan sisa-sisa harapan hidupnya hingga menjadi debu jalanan. Ia kini benar-benar jatuh miskin, kehilangan seluruh kekuasaan dan martabat yang selama ini ia banggakan di hadapan para staf dan pasien rumah sakit. Rina yang sejak tadi hanya bisa menangis sesenggukan akhirnya menyadari bahwa pria yang ia hina sebagai rakyat jelata itu adalah penguasa tertinggi. Matanya menatap ngeri ke arah Arya yang berdiri dengan sangat tenang dikelilingi oleh para pengawal dan pengacara hebat yang siap mati untuknya. Kesombongannya yang selama ini menjadi tameng pelindung kini hancur berkeping-keping, menyisakan rasa penyesalan yang sangat dalam dan keputusasaan yang tidak berujung. Ia baru saja menggali kuburannya sendiri dan menghancurkan dinasti keluarganya hanya karena arogansi murahan yang ia tunjukkan kepada seorang wanita hamil di lobi. Ini tidak mungkin, kalian semua pasti berbohong, pamanku adalah orang yang paling berkuasa di sini, kalian tidak bisa melakukan ini kepadanya, jerit Rina. Wanita itu mencoba bangkit berdiri dan berlari ke arah Arya dengan sisa-sisa tenaga dan kepanikan yang menguasai seluruh akal sehatnya saat ini. Namun sebelum ia berhasil mengambil 2 langkah, seorang pengawal bertubuh raksasa langsung menghadangnya dengan dada bidang yang keras bagaikan dinding baja yang kokoh. Rina terpental mundur, jatuh terduduk kembali ke lantai marmer yang dingin, menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan takdirnya sekarang. Jangan berani-berani mengambil 1 langkah pun mendekati tuan kami, atau Anda akan merasakan akibat fisik yang sangat menyakitkan malam ini, juga ancam Lukman. Pengacara itu menatap Rina dengan tatapan merendahkan, seolah-olah wanita arogan itu hanyalah serangga menjijikan yang tidak layak hidup di dunia ini. Anda juga telah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap Nyonya Maya dan bayi yang sedang berada di dalam kandungannya. Pihak kepolisian sedang dalam perjalanan kemari untuk menjemput Anda dan memastikan Anda membusuk di sel tahanan khusus tanpa fasilitas mewah sedikit pun. Dr. Hendra yang menyadari bahwa posisinya juga sangat terancam, mencoba merangkak mendekati sepatu Lukman untuk memohon belas kasihan dan pengampunan yang mustahil. Saya mohon tolong ampuni saya.
Tuan, saya hanya seorang bawahan yang terpaksa mengikuti perintah direktur. Saya bersedia menjadi saksi kunci di pengadilan nanti. Ia menangis tersedu-sedu mengorbankan harga dirinya sebagai seorang dokter senior demi menyelamatkan karier dan kebebasannya dari ancaman jeruji besi yang menakutkan. Pengkhianatan murahan itu membuat mantan direktur utama menatapnya dengan penuh kebencian, menyadari bahwa tidak ada kesetiaan sejati di antara para bajingan tamak ini. Lukman menendang tangan Dr. Hendra dengan jijik, menolak permohonan ampun yang sangat memalukan dari pria tua yang tidak memiliki tulang punggung tersebut. Kami sudah mengamankan seluruh rekaman kamera pengawas dan kesaksian dari para perawat yang melihat langsung. Bagaimana Anda menolak memberikan pertolongan pertama secara medis? Bukti telak tersebut sudah lebih dari cukup untuk mencabut lisensi praktik Anda secara permanen dan memenjarakan Anda atas tuduhan kelalaian medis yang fatal. Tidak ada ruang bagi negosiasi atau pengampunan bagi dokter kotor yang mengkhianati sumpah kemanusiaannya demi menjilat atasan yang kejam dan sangat sombong. Sementara para musuhnya meratap dalam keputusasaan yang tidak tertahankan. Lukman melangkah mendekati Dr. Dimas yang sedari tadi berdiri mengamati dengan penuh takjub. Ia menyerahkan sebuah map kulit berkualitas tinggi yang berisi surat keputusan pengangkatan direktur utama baru yang telah ditandatangani langsung oleh Arya sebelumnya. Mulai malam ini Tuan Dimas, Anda memegang kendali penuh atas seluruh aspek manajerial dan pelayanan medis di Rumah Sakit Medika Utama ini sepenuhnya. Tim ahli kami akan mendampingi Anda selama masa transisi untuk memastikan seluruh struktur organisasi yang busuk dibersihkan tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Dr. Dimas menerima map kulit tersebut dengan tangan yang sedikit bergetar, menyadari betapa besar tanggung jawab yang kini diletakkan di atas pundaknya. Ia menatap Arya dengan sorot mata penuh rasa syukur dan tekad bulat untuk tidak mengecewakan kepercayaan luar biasa yang telah diberikan kepadanya. Saya berjanji akan mengubah rumah sakit ini menjadi tempat penyembuhan yang sesungguhnya di mana setiap nyawa dihargai sama tanpa memandang status sosial mereka. Tidak akan ada lagi penolakan pasien darurat. Dan saya akan membersihkan seluruh dokter korup yang selama ini merusak nama baik institusi kesehatan ini. Arya menganggukkan kepalanya dengan raut wajah yang sedikit lebih rileks, merasa puas dengan ketegasan dan keberanian yang ditunjukkan oleh dokter muda tersebut. Aku pegang janjimu Dr. Dimas, pastikan tidak ada lagi wanita atau anak-anak yang harus menderita karena keangkuhan birokrasi kotor di tempat ini. Jadikan kejadian malam ini sebagai pelajaran berharga bahwa di atas langit masih ada langit dan kekuasaan absolut selalu bisa menghancurkan kesombongan dalam sekejap. Pria itu kemudian menoleh kembali ke arah Lukman, memberikan instruksi terakhir sebelum ia meninggalkan kekacauan memuakan itu untuk menemui sang istri tercinta. Urus sisa sampah-sampah ini. Lukman, jangan biarkan mereka mendapatkan keringanan hukuman sedikit pun. Pastikan jaksa penuntut umum menuntut dengan pasal maksimal. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi selamanya, dan pastikan media massa mempublikasikan kehancuran mereka sebagai peringatan keras bagi para penguasa korup lainnya. Setelah memberikan perintah mematikan tersebut, Arya membalikkan badannya dan melangkah menjauhi kerumunan tanpa menoleh lagi ke arah para musuhnya yang sedang meratapi nasib. Kehadirannya yang penuh dengan aura intimidasi perlahan-lahan memudar, digantikan oleh keheningan malam yang hanya dipecahkan oleh isak tangis penyesalan tanpa arti. Rina terus menangis histeris sambil memukuli lantai marmer yang dingin, meratapi kecerobohan fatal yang telah menghancurkan masa depan cemerlangnya dalam satu malam. Penampilannya yang semula sangat elegan dan mahal, kini terlihat sangat berantakan dengan gaun sutra yang kusut dan riasan wajah luntur oleh air mata. Para pengawal elit segera mengangkat tubuhnya secara paksa tanpa mempedulikan teriakan kasarnya dan menyeret wanita arogan itu menuju ruang isolasi sementara rumah sakit. Di sana ia akan menunggu kedatangan aparat kepolisian yang akan membawanya menuju mimpi buruk terpanjang di balik jeruji besi yang sangat dingin. Mantan direktur utama hanya bisa pasrah ketika dua orang petugas keamanan memborgol kedua tangannya yang gemetar parah, mengakhiri era kekuasaannya yang tiran. Pandangannya kosong menatap ke depan seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya yang kini tidak lebih dari sekadar raga tanpa harga diri sedikit pun. Semua harta kekayaan yang ia kumpulkan melalui cara-cara kotor dan manipulasi kini telah lenyap dirampas kembali oleh penguasa yang jauh lebih kuat. Ia harus menghabiskan sisa usia senjanya di dalam penjara yang sempit,
merenungi setiap dosa dan kesombongan yang mengantarkannya pada kehancuran total yang tragis. Di sisi lain gedung tim investigasi dari pihak kepolisian dan kejaksaan akhirnya tiba di lokasi bergabung dengan para pengacara elit grup Raja Wali. Mereka langsung menyita seluruh dokumen keuangan rekam medis yang dimanipulasi dan perangkat penyimpanan data kamera pengawas untuk dijadikan barang bukti utama di pengadilan. Tidak ada satupun staf medis yang berani menghalangi proses penyitaan tersebut karena mereka semua sangat ketakutan akan terseret ke dalam lubang kehancuran. Operasi pembersihan rumah sakit Medika Utama berjalan dengan sangat cepat dan efisien menumbangkan seluruh jaringan korupsi yang telah mengakar kuat selama bertahun-tahun. Arya melangkah pelan menyusuri lorong VVIP yang sangat tenang dan dijaga ketat oleh beberapa pengawal pribadinya yang berdiri siaga di setiap sudut. Suasana di bagian sayap gedung ini sangat kontras dengan kekacauan yang sedang terjadi di lobi utama, memberikan rasa damai yang sangat dibutuhkan. Pria yang baru saja menghancurkan sebuah dinasti kekuasaan dengan tangan besi itu kini melepaskan jas mahalnya dan melonggarkan ikatan dasi di lehernya. Ia menarik napas panjang berusaha menghilangkan sisa-sisa aura membunuh yang masih menempel di tubuhnya sebelum memasuki ruang perawatan istri tercintanya tersebut. Ketika Arya membuka pintu kamar rawat intensif tersebut, aroma obat-obatan yang ringan menyambut penciumannya bersamaan dengan suara teratur dari mesin monitor jantung. Cahaya lampu yang temaram memberikan suasana hangat di dalam ruangan besar itu, menyoroti sosok Maya yang terbaring damai di atas ranjang pasien. Wajah istrinya masih terlihat pucat, namun tarikan napasnya sudah jauh lebih teratur dan tenang, menunjukkan bahwa masa kritis yang menakutkan itu telah terlewati. Arya melangkah mendekat dengan sangat hati-hati, seolah-olah takut suara langkah sepatunya akan membangunkan malaikat cantiknya yang sedang terlelap kelelahan itu. Ia duduk di kursi empuk tepat di samping ranjang menggenggam tangan kiri. Maya yang terasa dingin dan mengecup punggung tangannya dengan penuh kelembutan. Mata elangnya yang biasanya memancarkan tatapan tajam dan mematikan kini dipenuhi oleh genangan air mata haru yang tidak mampu lagi ia bendung. Maafkan, aku sayang aku terlambat datang dan membiarkanmu menderita sendirian menghadapi orang-orang jahat itu, bisik Arya dengan suara bergetar menahan tangis penyesalan. Aku berjanji mulai detik ini tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyakitimu dan bayi kita lagi selama aku masih bernapas. Seakan bisa merasakan kehadiran dan kehangatan dari sentuhan suaminya kelopak mata. Maya perlahan-lahan bergerak memaksakan diri untuk terbuka di tengah pengaruh obat. Pandangannya yang masih kabur, berusaha fokus pada sosok pria tampan yang sedang menunduk di sampingnya, memberikan senyuman paling menenangkan yang pernah ia lihat. Arya, kau ada di sini, gumam Maya dengan suara yang sangat parau dan lemah, namun cukup untuk membuat jantung suaminya berdegup kencang kebahagiaan. Pria itu segera mengusap dahi istrinya dengan lembut, merapikan anak rambut yang menempel di sana, sambil menganggukkan kepalanya dengan air mata menetes. Ya sayang, aku di sini bersamamu, dan aku tidak akan pernah pergi meninggalkanmu lagi. Balas Arya cepat sambil terus menggenggam tangan istrinya erat. Bagaimana dengan bayi kita, apakah dia baik-baik saja? Tanya Maya dengan raut wajah panik yang tiba-tiba muncul mengingat kejadian mengerikan tadi. Arya segera menenangkan istrinya dengan ciuman lembut di kening, memastikan bahwa ketakutan terbesar wanita itu tidak perlu lagi menghantui pikirannya malam ini. Bayi kita sangat kuat sama seperti ibunya. Dia selamat dan sedang beristirahat dengan tenang di dalam sana, jawab Arya memberikan jaminan pasti. Mendengar kabar keselamatan bayinya, Maya menghela napas panjang dan membiarkan air mata lega mengalir deras dari sudut matanya membasahi bantal putih bersih. Syukurlah Tuhan masih melindungi keluarga kecil. Aku sangat takut kehilangan dia, Arya Ishak. Maya pelan sambil meremas tangan suaminya dengan sisa tenaganya. Arya bangkit dari kursinya dan mencondongkan tubuhnya memeluk istrinya dengan sangat protektif, menyalurkan seluruh cinta dan perlindungan mutlak yang ia miliki di dunia. Semuanya sudah berakhir sayang, para penjahat itu sudah mendapatkan hukuman yang pantas dan rumah sakit ini kini berada di bawah kendaliku sepenuhnya. Malam yang penuh dengan ketakutan, darah dan air mata itu akhirnya ditutup dengan pelukan hangat yang menyatukan kembali dua jiwa yang saling mencintai. Arya telah membuktikan bahwa kekuasaan dan kekayaan yang ia miliki bukanlah alat untuk menindas,
melainkan perisai terkuat untuk melindungi keluarganya dari kejahatan dunia. Di luar ruangan, badai hukum sedang meluluh lantakan kesombongan Rina dan para petinggi rumah sakit yang korup memberikan keadilan mutlak bagi mereka yang tertindas. Sementara di dalam ruangan VVIP tersebut, fajar harapan baru mulai menyingsing membawa janji masa depan yang jauh lebih cerah dan aman selamanya. Cahaya matahari pagi akhirnya menembus jendela kaca lobi utama Rumah Sakit Medika Utama yang kini telah dijaga ketat oleh pasukan keamanan berlapis. Puluhan jurnalis dari berbagai media massa nasional terkemuka telah berkumpul sejak subuh membawa kamera dan peralatan liputan yang canggih untuk menyiarkan berita besar. Kabar mengenai pengambil alihan paksa rumah sakit elit ini oleh grup Raja Wali telah menyebar luas bagaikan api liar yang membakar padang rumput kering. Semua orang menantikan kemunculan sosok pria misterius yang berhasil meruntuhkan dinasti kekuasaan korup yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh hukum negara. Tepat pada pukul 8 pagi pintu ganda lobi terbuka lebar, menampilkan sosok Arya yang melangkah masuk dengan aura dominasi yang sangat luar biasa. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang dirancang khusus memancarkan karisma mematikan sekaligus ketenangan absolut, layaknya seorang raja yang sedang meninjau wilayah taklukannya. Di belakangnya barisan pengacara elit dan tim investigasi kepolisian berjalan mengikuti dengan wajah datar membawa puluhan kotak berisi dokumen bukti kejahatan yang tak terbantahkan. Kilatan cahaya dari kamera para wartawan langsung menyinari ruangan tersebut menciptakan suasana dramatis yang akan tercatat abadi dalam sejarah panjang dunia medis. Tidak lama kemudian pintu lift khusus terbuka dan dua sosok yang sangat menyedihkan didorong keluar oleh para petugas keamanan berseragam hitam legam. Rina, sang sosialita arogan dan mantan direktur utama yang dulu sangat ditakuti kini, tampak sangat hancur lebur tanpa sisa-sisa kebanggaan di wajah mereka. Tangan mereka diborgol rapat gaun sutra, dan kemeja mahal yang mereka kenakan kemarin, kini terlihat sangat kotor dan dipenuhi lipatan-lipatan yang sangat berantakan. Wajah keduanya menunduk dalam-dalam tidak berani menatap sorotan kamera yang terus-menerus merekam kejatuhan memalukan dari penguasa yang dulu selalu menindas rakyat. Arya melangkah menuju mimbar kecil yang telah disiapkan di tengah lobi menatap tajam ke arah kerumunan wartawan yang langsung terdiam 1000 bahasa seketika. Selamat pagi, rekan. Rekan media, saya berdiri di sini hari ini bukan sekadar sebagai pemimpin grup Raja Wali, melainkan sebagai seorang suami dan ayah. Tadi malam istri saya yang sedang hamil hampir kehilangan nyawanya di tempat yang seharusnya menjadi pusat penyembuhan, namun justru berubah menjadi sarang monster. Kesombongan dan lobi-lobi kotor telah menutupi mata para petinggi rumah sakit ini hingga mereka lupa pada sumpah kemanusiaan yang sangat suci. Pria itu memberikan isyarat kepada Lukman, pengacara utamanya yang langsung membuka layar proyektor besar di belakang mimbar untuk menampilkan bukti-bukti yang mengejutkan. Di layar tersebut terpampang jelas aliran dana gelap, manipulasi harga alat kesehatan dan penyuapan terhadap berbagai instansi yang dilakukan oleh mantan manajemen rumah sakit. Selama bertahun-tahun institusi yang seharusnya melayani masyarakat ini telah digunakan sebagai mesin pencetak uang haram untuk membiayai gaya hidup mewah keluarga direktur. Mereka mengorbankan standar pelayanan medis dan mengintimidasi para dokter jujur demi menekan biaya operasional yang akhirnya mengancam keselamatan ribuan pasien tidak berdosa. Tidak hanya kejahatan finansial yang mereka lakukan, namun kekejaman moral yang ditunjukkan oleh keluarga ini telah mencapai titik terendah yang sangat tidak termaafkan. Wanita yang berdiri dengan tangan diborgol di sana itu dengan sengaja menampar istri saya yang sedang hamil besar hanya karena insiden kecil yang tidak disengaja. Ia kemudian menggunakan statusnya sebagai keponakan direktur untuk melarang seluruh staf medis memberikan pertolongan darurat, membiarkan istri saya terkapar kesakitan di lantai dingin. Kejahatan ini bukanlah kelalaian biasa, melainkan sebuah percobaan pembunuhan terencana yang digerakkan oleh arogansi tanpa batas dan hati nurani yang sudah mati. Mendengar namanya disebut dengan sangat tajam di hadapan seluruh media nasional, Rina jatuh berlutut di lantai marmer, sambil menangis dengan sangat histeris. "Tolong maafkan saya, Tuan Arya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu adalah istri Anda yang sangat berharga. Saya mohon cabut tuntutan ini. Saya bersedia mencium kaki istri Anda dan menjadi pelayan di rumah Anda seumur hidup, asalkan saya tidak dimasukkan ke dalam penjara yang mengerikan itu."
Rengekan memalukan tersebut terekam jelas oleh puluhan kamera menunjukkan betapa rendahnya harga diri wanita yang dulu selalu membanggakan darah biru keluarganya yang terhormat. Arya menatap wanita yang sedang meratap di lantai itu dengan sorot mata, yang membeku memancarkan rasa jijik yang sangat mendalam tanpa belas kasihan. Air mata palsu dan penyesalanmu yang datang sangat terlambat ini tidak akan pernah bisa menebus rasa sakit yang dialami oleh istri dan anakku malam tadi. Jika istriku hanyalah seorang wanita biasa tanpa perlindungan dariku, kalian pasti sudah membiarkannya mati kehabisan darah, lalu menutupi kejadian tersebut dengan menyuap pihak berwenang. Hukum akan berjalan sesuai dengan porsinya dan aku pastikan kau akan menghabiskan masa mudamu di balik jeruji besi tanpa fasilitas khusus sedikit pun. Kini giliran mantan direktur utama yang mencoba merangkak maju dengan sisa-sisa tenaganya yang semakin menipis akibat tekanan mental yang sangat menghancurkan. Tuan Arya, saya mohon, tolong ampuni pria tua ini. Saya berjanji akan mengembalikan seluruh uang hasil korupsi tersebut kepada yayasan sosial milik Anda. Tolong biarkan saya menghabiskan sisa hidup saya di luar penjara. Tubuh saya sudah terlalu renta untuk bertahan di dalam sel tahanan yang sangat dingin. Ia menangis tersedu-sedu mengemis belas kasihan dari sosok malaikat maut yang telah ia bangunkan dengan sangat bodoh pada malam bencana tersebut. Permohonan menggelikan itu hanya disambut dengan senyuman miring yang sangat dingin dari Arya, membuat suhu di sekitar lobi seakan-akan turun secara drastis. Kau menggunakan usiamu yang sudah tua sebagai tameng untuk menghindari hukuman setelah kau menikmati triliunan rupiah uang haram di atas penderitaan orang miskin. Saat kau membiarkan staf medismu mengabaikan pasien darurat, apakah kau pernah memikirkan usia atau kondisi rentan mereka yang sedang berjuang di ambang kematian? Kau akan diadili secara terbuka hari ini juga, dan seluruh asetmu telah disita oleh negara untuk dikembalikan kepada para korban malapraktik medis rumah sakit ini. Tepat setelah Arya menyelesaikan kalimat mematikannya, seorang jenderal polisi berpangkat tinggi melangkah maju ke depan mimbar dengan wajah yang sangat tegas dan berwibawa. Berdasarkan bukti-bukti konkret yang telah kami terima, saya menyatakan mantan direktur utama dan Nona Rina resmi ditahan atas berbagai tuduhan kejahatan tingkat tinggi. Kami juga akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh dokter dan staf administrasi yang diduga kuat ikut terlibat dalam jaringan mafia medis yang sangat merugikan ini. Bawa kedua tersangka utama ini ke mobil tahanan sekarang juga dan pastikan pengamanan berlapis dilakukan selama proses pemindahan menuju markas besar kepolisian. Para petugas keamanan langsung menarik paksa tubuh Rina dan pamannya yang kini sudah benar-benar lemas tidak bertulang menyeret mereka, membelah kerumunan wartawan. Teriakan histeris Rina yang memanggil-manggil nama ibunya bergema di udara menciptakan simfoni kehancuran yang sangat memuaskan bagi para korban kesombongannya di masa lalu. Sementara itu sang mantan direktur hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam menyembunyikan wajah keriputnya yang dibanjiri oleh air mata keputusasaan dan penyesalan tanpa akhir. Kamera wartawan terus merekam setiap detik dari kejatuhan tragis tersebut, memastikan bahwa sejarah kelam ini akan menjadi peringatan keras bagi publik selamanya. Setelah suasana lobi kembali sedikit lebih tenang, Arya kembali meraih mikrofon dan memanggil Dr. Dimas untuk melangkah maju mendampinginya di atas mimbar kecil tersebut. Pria muda yang mengenakan jas dokter bersih itu tampak sedikit gugup berhadapan dengan puluhan lampu kilat kamera. Namun tatapan matanya tetap memancarkan ketegasan luar biasa. Mulai hari ini Rumah Sakit Medika Utama akan sepenuhnya direstrukturisasi dan dipimpin oleh pria berintegritas tinggi ini yang telah berani menentang sistem korup sebelumnya. Kami akan memastikan bahwa pelayanan kesehatan di sini akan kembali pada tujuan utamanya, yaitu menyelamatkan nyawa tanpa memandang tebalnya dompet para pasien. Dr. Dimas mengambil alih mikrofon dengan tangan yang sedikit bergetar, namun segera menguasai dirinya saat mengingat wajah-wajah pasien yang pernah tertolong olehnya. Saya berjanji akan mengembalikan kehormatan profesi medis di rumah sakit ini dan menyingkirkan setiap oknum yang mencoba mencari keuntungan kotor dari nyawa manusia. Kami akan membuka pusat layanan gawat darurat gratis bagi masyarakat kurang mampu yang operasionalnya akan didanai penuh oleh dana tanggung jawab sosial perusahaan. Ini adalah komitmen mutlak kami untuk membuktikan bahwa kemanusiaan dan empati tidak akan pernah bisa dibeli apalagi dihancurkan oleh arogansi uang dan kekuasaan fana. Pernyataan tulus dari Dr. Dimas tersebut
langsung disambut dengan riuh tepuk tangan yang sangat gemuruh dari seluruh jurnalis dan staf rumah sakit yang hadir. Beban penderitaan yang selama ini menekan dada para pekerja jujur seakan terangkat sepenuhnya digantikan oleh harapan baru yang menyala terang bagaikan fajar pagi. Mereka akhirnya terbebas dari rantai intimidasi manajemen lama yang tiran, dan kini memiliki kesempatan untuk bekerja dengan tenang, sesuai dengan sumpah profesi yang mulia. Arya tersenyum tipis melihat antusiasme tersebut, merasa bahwa keputusan radikalnya untuk menghancurkan dan membangun kembali institusi ini adalah langkah yang sangat tepat. Di sudut ruangan yang tidak terlalu tersorot kamera, Dr. Hendra juga sedang digiring oleh petugas kepolisian dengan tangan terborgol dan wajah menunduk malu. Lisensi medisnya telah dicabut secara permanen pagi ini, dan ia harus menghadapi tuntutan hukum atas pembiaran pasien kritis yang nyaris berakibat sangat fatal. Mantan dokter senior yang dulu sangat sombong itu, kini terlihat sangat rapuh menyesali keputusan pengecutnya yang lebih memilih menjilat atasan daripada menyelamatkan nyawa. Karier panjang yang ia bangun dengan susah payah hancur berkeping-keping dalam semalam hanya karena ia memalingkan wajah dari kewajiban moralnya yang paling mendasar. Konferensi pers yang penuh kejutan dan ketegangan itu akhirnya ditutup dengan pernyataan tegas dari Arya mengenai komitmen investasi jangka panjang untuk sektor kesehatan. Kami tidak akan berhenti sampai di sini saja. Grup Raja Wali akan terus memantau dan membersihkan setiap institusi kesehatan yang terindikasi melakukan praktik mafia kotor. Biarlah kehancuran Medika Utama hari ini menjadi peringatan keras bagi siapapun yang mencoba bermain-main dengan nyawa manusia demi mengumpulkan pundi-pundi kekayaan haram. Saya memastikan keadilan akan selalu menemukan jalannya, meskipun ia harus menghancurkan sebuah dinasti raksasa yang terlihat sangat kokoh dari luar sekalipun. Arya kemudian melangkah turun dari mimbar diiringi oleh pengawalan ketat dari pasukan jas hitamnya, yang langsung membuka jalan membelah kerumunan jurnalis yang antusias. Ia mengabaikan puluhan pertanyaan susulan yang dilontarkan oleh para wartawan, membiarkan tim hubungan masyarakat perusahaannya mengambil alih tugas untuk memberikan keterangan teknis lebih lanjut. Pekerjaannya di medan perang hukum dan opini publik ini telah selesai dengan kemenangan telak yang tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi musuh-musuhnya. Pikirannya kini sudah sepenuhnya kembali terfokus pada sosok wanita cantik yang sedang menunggunya di kamar perawatan VVIP dengan penuh kerinduan dan cinta. Langkah sepatu kulit Arya menggema pelan saat ia berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang kini terasa jauh lebih bersih dan memiliki energi positif. Beberapa perawat dan dokter muda yang berpapasan dengannya segera menundukkan kepala dengan penuh rasa hormat yang mendalam, bukan lagi karena rasa takut yang mencekam. Mereka memandang pria tinggi tegap itu sebagai sosok pahlawan penyelamat yang telah mengembalikan harga diri tempat kerja mereka dari cengkeraman monster rakus yang kejam. Arya hanya membalas mereka dengan anggukan pelan menjaga wibawanya sebagai penguasa tertinggi, namun tidak lagi memancarkan aura membunuh yang mengerikan seperti malam tadi. Ketika ia tiba di depan pintu kamar perawatan istrinya, dua orang pengawal pribadi yang berjaga langsung membukakan pintu kayu jati tersebut dengan sangat hati-hati. Cahaya matahari pagi yang hangat menyinari seluruh sudut kamar VVIP yang luas itu, menciptakan suasana yang sangat damai dan menenangkan bagi pasien yang sedang beristirahat. Maya terlihat sedang duduk bersandar pada tumpukan bantal yang empuk, wajahnya sudah jauh lebih merona dan segar dibandingkan dengan kondisinya yang sangat kritis semalam. Ia sedang mengelus perut buncitnya dengan senyuman paling manis yang seketika meluluhkan seluruh ketegasan dan sikap dingin yang selalu menempel pada suaminya. Arya segera melangkah mendekat dan duduk di tepi ranjang, membiarkan istrinya mengalungkan kedua lengan rampingnya ke leher pria itu dengan sangat erat dan manja. Apakah semuanya sudah selesai di bawah sana? Arya, aku melihat siaran langsungnya melalui televisi di kamar ini, bisik Maya dengan suara yang masih sedikit serak. Suaminya menganggukkan kepala perlahan, sambil mengecup puncak kepala. Maya menghirup aroma harum rambut istrinya yang selalu berhasil memberikan ketenangan absolut bagi jiwanya yang lelah. Penjahat-penjahat itu sudah mendapatkan tempat yang pantas di penjara, sayang kini tidak akan ada lagi hal buruk yang bisa mengganggu ketenangan keluarga kecil kita.
Pria penguasa bisnis yang sangat ditakuti di luaran sana kini hanya menjadi seorang suami penuh kasih sayang yang rela menukarkan segalanya demi sang istri. Tangan besar Arya bergerak lembut mengusap perut Maya yang membulat merasakan tendangan kecil dari bayi mereka yang seolah-olah ikut merayakan kemenangan keadilan pagi ini. Malaikat kecil kita tampaknya sangat senang mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan hebat yang akan selalu melindungi ibunya dari segala mara bahaya di dunia ini. Maya tersenyum bahagia menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya mendengarkan detak jantung Arya yang kuat dan sangat menenangkan bagaikan melodi paling indah. Badai kehancuran telah berhasil disapu bersih meninggalkan langit biru yang cerah bagi rumah sakit, Medika Utama dan masa depan keluarga kecil Arya yang harmonis. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling keras, dan tidak dapat dibantah membuktikan bahwa arogansi kekuasaan selalu memiliki batas akhir yang sangat menyakitkan bagi pelakunya. Arya akan terus memastikan bahwa tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang berani mendekat dan merusak kebahagiaan sempurna yang sedang mereka bangun bersama-sama. Ruangan itu kini hanya dipenuhi oleh kehangatan cinta yang mendalam mengubur dalam-dalam memori mengerikan yang sempat mengancam nyawa mereka malam sebelumnya selamanya. Beberapa minggu setelah insiden mengerikan yang mengguncang seluruh fondasi Rumah Sakit Medika Utama, suasana di tempat tersebut telah berubah total. Di bawah kepemimpinan baru, Dr. Dimas, fasilitas kesehatan elit ini tidak lagi memancarkan aura arogansi dan diskriminasi bagi para pasiennya. Setiap staf medis kini bekerja dengan penuh dedikasi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa pernah membedakan status sosial atau kekayaan seseorang. Ruang gawat darurat yang dulunya menjadi saksi bisu kekejaman kini telah direnovasi dan difokuskan untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat luas yang benar-benar membutuhkan pertolongan medis segera. Sementara itu, keadilan terus berjalan dengan sangat tegas dan tanpa pandang bulu menghancurkan sisa-sisa kesombongan para pelaku kejahatan tersebut. Rina, sang sosialita arogan, kini harus mendekam di dalam sel tahanan yang sangat sempit dan dingin tanpa fasilitas mewah sedikit pun. Ia menghabiskan setiap malamnya dengan menangis histeris meratapi nasib buruk yang menimpanya akibat satu tamparan fatal kepada seorang wanita hamil. Tidak ada lagi gaun desainer atau perhiasan berlian yang menghiasi tubuhnya, melainkan hanya seragam tahanan berwarna oranye yang sangat memalukan dan merendahkan martabatnya di mata seluruh masyarakat negeri ini. Nasib serupa juga dialami oleh mantan direktur utama yang kini harus duduk di kursi pesakitan menghadapi berbagai tuntutan hukum berat. Seluruh kekayaan hasil korupsi dan penyalahgunaan wewenang telah disita oleh negara membuat pria tua itu jatuh miskin dalam waktu semalam. Dr. Hendra pun tidak luput dari hukuman setimpal kehilangan lisensi praktiknya secara permanen dan diasingkan dari seluruh komunitas medis profesional. Kehancuran mereka menjadi bukti nyata bahwa hukum karma selalu bekerja dengan cara yang sangat akurat menghukum siapa saja yang berani meremehkan penderitaan sesama manusia yang sedang sangat membutuhkan pertolongan. Jauh dari hiruk-pikuk pengadilan dan kejatuhan, para musuhnya, suasana di dalam ruang perawatan VVIP terasa sangat damai dan menenangkan. Arya duduk dengan tenang di samping ranjang istrinya menatap wajah cantik Maya, yang kini sudah kembali merona dengan sangat sehat. Pria yang dikenal sebagai sosok paling kejam di dunia bisnis itu kini sepenuhnya menanggalkan topeng arogansinya saat berada bersama keluarganya. Sentuhan tangannya yang besar dan hangat terus-menerus mengusap lembut perut istrinya yang semakin membesar, menyalurkan kasih sayang tanpa batas dari seorang calon ayah yang sangat protektif terhadap darah dagingnya sendiri. Maya membuka kedua matanya perlahan menyambut pagi yang cerah, dengan senyuman termanis yang selalu berhasil meluluhkan hati beku suaminya tersebut. Ia merasa sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan baginya untuk melihat sinar matahari dan merasakan tendangan kecil bayinya lagi. Kejadian mengerikan di lobi waktu itu terasa seperti mimpi buruk yang sangat jauh berkat perlindungan mutlak yang diberikan oleh Arya. Wanita itu meraih tangan suaminya yang sedang mengelus perutnya, lalu mengecup punggung tangan pria tersebut dengan penuh rasa cinta mendalam dan penghormatan yang sangat besar atas segala pengorbanan suaminya. "Apakah kau sudah merasa lebih baik hari ini, sayang?" tanya Arya dengan suara bariton yang sangat lembut dan penuh perhatian. Dr. Dimas mengatakan bahwa kondisimu sudah pulih sepenuhnya, dan kita bisa segera pulang ke rumah siang ini jika kau mau.
Maya menganggukkan kepalanya dengan antusias, merasa sangat bosan berada di dalam kamar rumah sakit, meskipun fasilitasnya setara dengan hotel berbintang 5. Aku sangat merindukan kamar kita, Arya. Dan aku ingin segera merapikan pakaian bayi kita yang baru saja dibeli minggu lalu sebelum kejadian buruk ini menimpa kita berdua secara tiba-tiba. Mendengar antusiasme istrinya, Arya tersenyum lebar menampakkan deretan giginya yang putih bersih. Sebuah pemandangan langka bagi siapapun yang mengenalnya. Tentu saja sayang, semua persiapan di rumah sudah diselesaikan dengan sempurna oleh para pelayan untuk menyambut kepulangan ratu dan pangeran kecilku. Aku juga telah menyewa tim perawat profesional yang akan berjaga di rumah selama 24 jam penuh untuk memastikan kesehatanmu. Tidak akan ada lagi hal sekecil apapun yang luput dari pengawasanku karena keselamatan kalian berdua adalah prioritas paling utama bagiku. Sekarang dan selamanya tanpa ada kompromi sedikitpun. Maya membelai rahang tegas suaminya dengan ujung jari jemarinya yang lentik, merasakan kehangatan yang memancar dari kulit pria tampan tersebut. Kau adalah pahlawan terhebat dalam hidupku, Arya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku dan bayi ini jika kau terlambat datang. Semua kekacauan ini membuatku menyadari betapa besarnya cinta dan pengorbanan yang rela kau lakukan hanya demi melindungi keluarga kecil kita ini. Air mata haru kembali menggenang di pelupuk mata Maya. Namun, kali ini air mata tersebut mengalir karena kebahagiaan yang sangat luar biasa dan rasa syukur yang tidak terhingga. Arya segera menghapus air mata istrinya dengan ibu jarinya, tidak ingin melihat kesedihan sekecil apapun merusak wajah cantik wanita tersebut. Berjanjilah padaku, Maya, bahwa kau tidak akan pernah lagi pergi sendirian ke tempat umum tanpa pengawalan ketat dari para penjaga kepercayaanku. Jantungku rasanya seperti berhenti berdetak ketika melihatmu terbaring di lantai dengan gaun bersimbah darah. Sementara orang-orang itu hanya menertawakan penderitaanmu. Pria itu menundukkan kepalanya sejenak, menyembunyikan rasa trauma mendalam yang masih sering menghantuinya setiap kali ia memejamkan mata di malam hari karena ketakutan kehilangan wanita yang sangat ia cintai. Aku berjanji sayang, mulai sekarang aku akan selalu mendengarkan semua nasihatmu dan membiarkan para pengawal menemaniku kemanapun aku pergi. Maya menarik kepala suaminya, perlahan menyandarkannya di dada agar pria itu bisa mendengarkan detak jantungnya yang kini berirama sangat tenang. Kau sudah menyelamatkan nyawa kami berdua, Arya, jadi tolong buang jauh-jauh semua rasa bersalah dan trauma yang masih membebanimu saat ini. Kita sudah berhasil melewati badai yang paling mengerikan. Dan kini saatnya kita melangkah maju untuk menyambut kebahagiaan sejati di masa depan bersama-sama dengan buah hati kita kelak. Menjelang siang hari, seluruh proses administrasi untuk kepulangan Maya telah diselesaikan dengan sangat cepat oleh asisten pribadi Arya yang cekatan. Dr. Dimas datang secara langsung ke kamar VVIP tersebut untuk melakukan pemeriksaan medis terakhir sekaligus memberikan penghormatan kepada keluarga penyelamatnya. Kondisi Nyonya Maya dan janinnya sangat sehat. Tuan Arya tekanan darahnya stabil dan tidak ada indikasi komplikasi apapun setelah perawatan intensif. Anda sudah bisa membawanya pulang sekarang. Namun pastikan beliau mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan menghindari stres berlebihan selama masa pemulihan berlangsung di rumah mewahnya nanti, agar semuanya berjalan lancar. Terima kasih banyak atas segala dedikasi dan kerja kerasmu. Dr. Dimas, aku sangat menghargai semua upaya penyelamatan yang telah kau lakukan. Arya menjabat tangan dokter muda itu dengan sangat erat, menunjukkan rasa hormat dan kepercayaan penuh dari seorang pemimpin kepada bawahan terbaiknya. Aku menyerahkan rumah sakit ini ke dalam genggaman tanganmu. Pastikan institusi ini terus berkembang menjadi tempat penyembuhan yang paling aman bagi semua orang. Jangan pernah biarkan ada oknum kotor yang mencoba merusak visi mulia kita untuk memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata di negeri ini tanpa pengecualian sedikit pun. Saya berjanji akan menjaga amanah besar ini dengan seluruh sisa hidup saya. Tuan Arya, Anda tidak perlu khawatir mengenai operasional rumah sakit. Dr. Dimas menundukkan kepalanya dengan penuh rasa takzim. Menyadari bahwa pria di hadapannya ini telah mengubah jalan hidupnya secara drastis menjadi lebih bermakna. Seluruh staf medis di bawah kepemimpinan saya telah berkomitmen untuk mematuhi standar etika tertinggi dan menjadikan keselamatan pasien sebagai hukum mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Kami akan memastikan bahwa pengorbanan istri Anda malam itu menjadi titik awal perubahan besar bagi dunia medis kita menuju masa depan cemerlang.
Arya tersenyum puas mendengar sumpah setia tersebut. Lalu perlahan-lahan mengangkat tubuh istrinya ke dalam gendongan yang sangat protektif dan hangat. Maya hanya bisa tersipu malu menyembunyikan wajahnya di ceruk leher suaminya saat mereka berjalan keluar dari kamar perawatan menuju lobi utama. Puluhan staf medis dan karyawan rumah sakit berbaris rapi di sepanjang lorong memberikan tepuk tangan penghormatan yang sangat meriah atas kepulangan mereka. Sorot mata para pekerja itu kini dipenuhi oleh rasa syukur dan kekaguman, bukan lagi ketakutan yang mencekam seperti saat di bawah rezim direktur lama yang sangat kejam. Di halaman depan sebuah mobil mewah anti peluru berwarna hitam telah menunggu dengan mesin yang menyala halus, siap membawa majikannya kembali pulang. Beberapa pengawal dengan sigap membukakan pintu dan menjaga area sekitar memastikan tidak ada satupun orang mencurigakan yang berani mendekati kendaraan tersebut. Arya meletakkan istrinya dengan sangat hati-hati di kursi penumpang belakang yang luas dan dilapisi oleh kulit berkualitas tinggi yang sangat empuk. Ia kemudian menyusul masuk dan duduk tepat di samping Maya, merangkul pinggang wanita itu agar merasa aman selama perjalanan panjang menuju kediaman mereka yang sangat megah. Perjalanan menuju rumah utama keluarga Raja Wali berlangsung dengan sangat lancar dan tenang membelah jalan raya ibu kota yang sibuk dengan pengawalan ketat polisi. Maya menatap keluar jendela mobil melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang ke angkasa. Merasa seolah-olah ia baru saja kembali dari medan perang. Ingatannya kembali pada momen mengerikan ketika wanita sombong itu menamparnya, membuat sekujur tubuhnya tanpa sadar sedikit gemetar karena sisa trauma yang membekas. Arya yang merasakan getaran ketakutan istrinya, segera menggenggam jemari Maya dengan erat, menyalurkan kehangatan dan kekuatan yang sangat menenangkan jiwa rapuh tersebut dengan seketika. Sesampainya di gerbang rumah mewah yang lebih menyerupai sebuah istana kerajaan, puluhan pelayan berpakaian rapi telah berbaris menyambut kepulangan majikan tercinta mereka. Kepala pelayan menundukkan kepalanya dalam-dalam saat pintu mobil dibuka, memancarkan rasa lega yang luar biasa melihat nyonya besar mereka kembali dengan selamat. Selamat datang kembali di rumah Nyonya Maya. Kami semua sangat mengkhawatirkan keadaan Anda dan mendoakan keselamatan Anda selama berada di rumah sakit tersebut. Kehangatan sambutan dari para pekerja setia itu membuat Maya tersenyum tulus, menyadari betapa banyak orang baik yang menyayangi dan peduli padanya sepenuh hati. Sekali lagi Arya mengabaikan kursi roda yang telah disiapkan dan lebih memilih untuk menggendong istrinya melewati pintu utama rumah yang sangat megah. Langkah kakinya yang panjang dan tegap menaiki tangga melingkar menuju kamar utama di lantai 2, mengabaikan rasa lelah yang seharusnya mendera tubuh kekarnya. Sesampainya di kamar, ia meletakkan Maya di atas tempat tidur, berukuran sangat besar yang telah dihiasi bantal-bantal empuk dan selimut sutra termahal. Ia melepaskan sepatu istrinya dengan penuh kelembutan, lalu menyelimuti tubuh wanita itu agar merasa hangat dan nyaman setelah perjalanan yang cukup melelahkan siang ini. Kau istirahatlah sebentar sayang, aku akan menyuruh koki untuk menyiapkan makanan bergizi khusus ibu hamil, agar tenaga dan kesehatanmu kembali pulih seutuhnya. Maya mengangguk pelan, namun matanya terus mengikuti setiap gerakan suaminya yang sedang melepaskan jas dan melonggarkan ikatan dasi di depan cermin besar. Arya berjalan mendekati televisi layar datar raksasa di sudut ruangan lalu menyalakannya untuk melihat perkembangan terbaru dari kasus hukum yang ia mulai. Berita utama di seluruh saluran televisi nasional sedang menyiarkan proses persidangan cepat yang mendakwa Rina dan pamannya dengan hukuman maksimal di pengadilan tinggi negeri ini. Melihat wajah musuh-musuhnya yang hancur lebur tanpa martabat di layar kaca membuat Arya merasa bahwa keadilan benar-benar telah ditegakkan sempurna. Ia menekan tombol remote untuk mematikan televisi tersebut, tidak ingin aura negatif dari berita kejahatan merusak kedamaian kamar tidur mereka siang ini. Pria itu kembali berjalan mendekati tempat tidur dan ikut merebahkan tubuh besarnya di samping Maya, menarik sang istri ke dalam pelukan pelindungnya. Mulai detik ini kita tidak perlu lagi memikirkan orang-orang jahat itu, karena mereka sudah musnah dari kehidupan kita selamanya. Ucap Arya mantap dan sangat meyakinkan. Waktu terus berlalu dan hari pun berganti malam menyelimuti kota Jakarta dengan kerlip lampu yang tampak indah dari balkon kamar utama mereka. Arya berdiri menghadap jendela kaca raksasa menatap pemandangan kota yang terbentang luas di bawah sana, sambil memegang segelas anggur merah di tangannya. Kekuasaan yang ia bangun dengan darah dan keringat selama puluhan tahun,
kini terasa memiliki makna yang jauh lebih dalam dan sangat suci. Ia tidak lagi melihat kerajaan bisnisnya sebagai mesin pencetak uang, melainkan sebagai benteng kokoh yang akan melindungi keluarganya dari kejamnya dunia luar yang penuh orang-orang rakus. Maya terbangun dari tidur lelapnya dan berjalan perlahan menghampiri suaminya dari belakang, lalu memeluk pinggang pria itu dengan penuh kehangatan yang mendalam. "Apa yang sedang kau pikirkan sayang, malam-malam begini berdiri sendirian di dekat balkon?" tanya Maya dengan suara khas bangun tidur yang lembut. Arya memutar tubuhnya meletakkan gelas anggurnya di meja kecil, lalu membalas pelukan istrinya dengan jauh lebih erat menenggelamkan wajahnya di rambut Maya. "Aku hanya sedang memikirkan betapa beruntungnya diriku memiliki kalian berdua, yang menjadi pelita dalam hidupku yang dulunya sangat gelap dan sepi ini." Cinta dan keteguhan hati Maya telah mengubah monster bisnis tanpa perasaan menjadi seorang suami dan ayah yang penuh dedikasi serta kasih sayang. Tragedi mengerikan di rumah sakit itu bukan hanya menjadi ajang unjuk kekuatan Arya, melainkan ujian terberat yang berhasil membuktikan besarnya cinta mereka. Pria itu berlutut di hadapan istrinya, mencium perut buncit tersebut dengan penuh hikmat, membisikkan doa dan harapan terbaik untuk masa depan buah hatinya. Maya mengusap rambut suaminya sambil menatap langit malam bertabur bintang, menyadari bahwa badai telah benar-benar berlalu, membawa kedamaian abadi bagi mereka berdua selamanya. Kisah amarah seorang miliarder yang mengguncang seluruh rumah sakit ini akan selalu dikenang sebagai legenda tentang perlindungan mutlak dan keadilan yang tak terbantahkan. Tidak ada satupun kekuatan jahat di dunia ini yang mampu menghancurkan kebahagiaan sebuah keluarga yang diikat oleh ketulusan cinta dan pengorbanan. Arya telah membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah sekadar tumpukan uang di bank, melainkan senyuman bahagia di wajah orang-orang yang sangat kita cintai. Kini mereka siap menyambut babak baru dalam kehidupan yang penuh dengan warna kebahagiaan, canda tawa dan cinta tanpa batas hingga akhir hayat.